sayang. Duo-duo kenapa? Duo, terkena gagal ginjal akut. Dokter bilang harus transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal? Jangan menangis dulu. Aku bisa menyembuhkan duo-duo. Apa? Kamu bisa menemukan donor ginjal? Aku tidak bisa mendapatkannya, tapi aku benar-benar bisa menyembuhkan duo-duo. Lin Yuan, kamu ngomong kosong apa sih? Ini gagal ginjal loh. Gagal ginjal. Aku tidak asal bicara. Aku benar-benar bisa menyembuhkan duo-duo. Day, donor ginjalnya sudah ketemu. Dua-dua bisa diselamatkan. Benarkah? Betul, aku sudah menghubungi banyak teman, menggunakan berbagai koneksi. Akhirnya berhasil mendapatkan donor ginjal. Kak, terima kasih. Kak, kakaklah yang menyelamatkan nyawa duo-duo. Kak, Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Yang terpenting sekarang adalah bertindak cepat untuk melakukan operasi transplantasi ginjal. Kalian nanti menemui dokter utama untuk tanda tangan. Aku mau cek apa donornya sudah sampai. Mbak, kalau anakku tidak segera ganti ginjal, dia tidak akan bisa bertahan melewati malam ini. Aku dengar kalian punya donor ginjal. Aku mohon sekali, tolong serahkan donor ginjal itu kepada kami. Aku mohon kepada kalian, asalkan kalian mau merelakan donor ginjal itu untuk kami. Kami rela jika harus menjadi budak kalian sekalipun. Saya mohon pada kalian. Baiklah, aku akan merelakan donor ginjal itu untuk kalian. apa? Kamu mau merelakan donor ginjal itu? Apa kamu sudah gila? Lin Yuan, paman duo-duo, donor ginjal yang susah payah didapatkan ini. Kamu mau berikan begitu saja? Apa otakmu sudah tidak waras? Ibu, ayah, ibu, dengarkan aku. Guruku sudah bilang padaku, asalkan aku bisa menyelesaikan satu perbuatan baik terakhir ini, maka aku bisa menyelamatkan duo-duo. Gurumu itu penipu. Lin Yuan, dia setiap hari cuma menyuruhmu berbuat baik. Sekarang tiba-tiba bilang bisa menyembuhkan penyakit duo-duo. Kenapa? Apapun yang dia katakan, langsung kamu percayai? Kamu sudah gila ya? Guruku bukan penipu. Dia bukan penipu. Kalau begitu, kamu yang bodoh. Dia bilang kebaikan akan dibalas kebaikan. Begitu keluar rumah kamu, langsung membantu nenek tua. Lalu, apa hasilnya? Kita langsung diperas 70 sampai 80 ribu yuan. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bersusah payah dengan susah payah menabung 100 ribu yuan. Itu uang untuk biaya sekolah duo-duo. Tapi malah kamu pakai untuk membantu temanmu. Sekarang sudah 3 tahun berlalu. Apa dia mengembalikannya? Dia mengembalikannya tidak? Lin Yuan, kamu tidak ada habis-habisnya. Melakukan hal-hal konyol itu sudahlah. Tapi sekarang, kamu malah ingin memberikan donor ginjal duo-duo? Apa kamu masih layak disebut seorang ayah? Justru karena aku adalah ayahnya, saat ini aku sedang berusaha menyelamatkannya. Bisakah kalian memercayaiku sekali saja? Diam. Aku juga seorang ibu. Aku sangat memahami perasaan Anda. Tapi putriku, dia juga sangat membutuhkan donor ginjal itu. Aku tidak bisa menyetujuinya. Tolong, aku memohon padamu. Aku tidak bisa tinggal diam dan melihat putraku mati. Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Tolong berikan donor ginjal itu kepada kami. Apa yang kalian pikirkan? Putra kalian adalah anak? Memangnya cucu kita ini bukan cucu juga? Paman, Keluar. Tolong bantu kami. Kenapa kamu masih diam saja? Dua-dua akan segera dioperasi. Cepat cari dokternya. Pergi dan tanda tangani suratnya. Baik, ayah. Aku akan urus tanda tangannya. Ya. Jangan menangis. Aku rela menyerahkan donor ginjal ini kepada kalian. kakak, apa kakak serius? Mana surat perjanjian transfernya? Berikan padaku untuk ku tanda tangani. Terima kasih, kakak.
pahala telah sempurna. Dengan ini, pahalaku akhirnya sempurna. Pahalaku telah sempurna. Sekarang, aku bisa menyelamatkan putriku. Apa kamu sudah selesai tanda tangan? Sudah, kalian lihat saja. Sekarang juga, aku akan menyembuhkan Duo-Duo. Dokternya bahkan belum datang. Kenapa kamu malah menggila? Bagaimana caranya kamu mau mengobatinya? Kalian lihat saja. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara aku menyembuhkan Duo-Duo. Donor ginjalnya sudah tidak ada. Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Kamu. Tega-teganya kamu menyerahkan donor ginjal itu kepada orang lain. Kamu. Ayah, Duo-Duo merasa sangat sakit. Apa ayah tidak menginginkan Duo-Duo lagi? Dasar anak sialan. Dosa apa yang sudah kuperbuat sampai melahirkan binatang sepertimu? Ibu, ayah, percayalah padaku. Aku bisa langsung menyembuhkan Duo-Duo. Lin Yuan, kamu ini sebenarnya gila ya? Apa harus aku dan Duo-Duo mati bersama dulu baru kamu puas? Kamu tahu, untuk mendapatkan donor ginjal ini, berapa banyak koneksi yang sudah kuhubungi? Baru akhirnya bisa mendapatkannya? Tapi kamu malah menyerahkannya begitu saja. Apa kamu sudah gila? Karena terobsesi, berbuat baik, sampai tidak peduli lagi pada anakmu sendiri. Dasar binatang. Kalian harus percaya padaku. Aku pasti bisa menyelamatkan Duo-Duo. Diam. Duo-Duo, Duo-Duo, jangan takut. Sekalipun harus mati, ibu akan menemanimu. Bisakah kalian menyingkir dulu? Aku bisa menyelamatkan Duo-Duo. Nek, apa aku tidak salah lihat? Apakah tangan Xiaoyuan bersinar? Benar? Mungkinkah yang dikatakan Xiao Yuan itu benar? Mana mungkin? Mungkinkah Lin Yuan benar-benar bisa menyembuhkan Duo-Duo? Guru tidak membohongiku. Cahaya emas kebajikan memang luar biasa. Ginjal Duo-Duo bisa kusembuhkan secepat ini. Namun, pembengkakan di kedua kaki Duo-Duo hanya bisa kupaksa mengalir ke kandung kemih dulu, lalu dikeluarkan lewat buang air kecil. Dari dalam tubuh, barulah dia bisa sembuh total. Duo-Duo, kamu tidak apa-apa Duo-Duo? Namun, akibatnya, dia mungkin akan syok sementara. Ini pertama kalinya aku menggunakannya. Energi yang terkuras terlalu banyak. Duo-Duo, kamu kenapa? Cucu kesayanganku, jangan menakut-nakuti nenek, nak. Paman Duo-Duo, cepat periksa dia. Duo-Duo. Duo-Duo. Dia sudah meninggal. Duo-Duo, jangan menakut-nakuti ibu. Cepat buka matamu dan lihat ibu. Duo-Duo, jangan menakut-nakutiku. Dek. Tenanglah. Arwah Duo-Duo di surga akan sedih jika melihatmu begini. Jangan berteriak lagi. Dia hanya syok sementara. Dia pasti akan segera bangun. Masih berani kamu bicara begitu? Kalau saja kamu tidak memberikan donor ginjal itu kepada orang lain, kenapa cucuku bisa meninggal? Kembalikan cucuku. Duo-Duo sudah tiada. Suamiku sendiri yang menyerahkan donor ginjal itu ke orang lain dan malah membuat putriku meninggal. Sayang, percayalah padaku. Duo-Duo akan segera sadar. Dosa apa ini? Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Harimau yang buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Teganya kamu melakukan hal seperti ini. Duo-Duo sudah meninggal. Aku yang tua ini juga tidak mau hidup lagi. Bibi. Istriku. Oh, istriku. Ibu, jangan begini. Duo-Duo akan segera sembuh. Percayalah padaku, ya? Lin Yuan. Duo-Duo sudah meninggal. Untuk apa kamu masih menggila di sini? Kalau saja kamu tidak memberikan donor ginjal itu kepada orang lain, apa Duo-Duo akan meninggal? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini semua akibat ulahmu. Duo, kamu hidup kembali. Duo, kamu membuat ibu takut setengah mati. Anak ini hidup kembali. Nah, kamu benar-benar menyelamatkan Duo-Duo. Ayah, tadi hebat sekali. Tubuh ayah
memancarkan cahaya keemasan. Cahaya itu masuk ke dalam tubuhku. Rasanya nyaman sekali. Ayah, apakah ayah yang menyelamatkan Duo-Duo? Duo-Duo, apakah ayah hebat? Ayah akan melindungimu seumur hidup. Nah, kamu hebat sekali. Begitu kamu bilang bisa menyembuhkannya, langsung sembuh. Nak, kapan kamu belajar menyembuhkan penyakit? Bahkan gagal ginjal pun bisa kamu sembuhkan. Guruku pernah bilang padaku, selama aku bisa mencapai kesempurnaan kebajikan, aku tidak hanya bisa menyembuhkan orang, tapi perbuatan baik yang kulakukan sebelumnya juga akan mendatangkan balasan baik. Sayang, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menyembuhkan Duo-Duo. Mulai sekarang, aku tidak akan menghalangimu lagi melakukan perbuatan baik. Menjelaskannya pada kalian benar-benar sangat melelahkan. Sayang, percayalah padaku, berbuat baik pasti mendatangkan kebaikan. Ya, Tunggu, ada yang salah. Kondisi Duo-Duo ini adalah pemulihan sesaat sebelum ajal. apa? Pemulihan sesaat sebelum ajal. Benar sekali. Duo-Duo tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. 3 jam? Duo-Duo, bukankah dia baik-baik saja? Bagaimana bisa begini? Kak, pemulihan sesaat apanya sih? Aku kan sudah menyembuhkan Duo-Duo. Omong kosong, kamu yang dokter? Atau aku yang dokter? Memangnya kamu lebih tahu daripada aku? Aku benar-benar sudah menyembuhkannya. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Memangnya kakakku akan berbohong? Memangnya dia tidak ingin Duo-Duo sembuh? Paman Duo-Duo itu seorang spesialis. Mana mungkin diagnosisnya salah? Ya, spesialis mana yang bisa dipercaya? Sini, kamu bilang, aku tidak menyembuhkan Duo-Duo. Atas dasar apa kamu bilang aku tidak menyembuhkannya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat pembengkakan pada anak ini. Tidak mereda sedikit pun dan kamu bilang dia sudah sembuh? Sayang, gejala paling jelas dari gagal ginjal adalah pembengkakan. Bisakah kamu berhenti membantah, kakak? Aku tidak keras kepala. 3 menit. Pembengkakan di tubuh Duo-Duo akan hilang sepenuhnya. 3 menit? Aku sudah jadi dokter selama bertahun-tahun. Jangankan 3 menit, bahkan 30 hari pun tidak akan mereda. Jangan asal bicara. Orang awam pun tahu hal ini. Cedera tulang dan otot saja butuh waktu 100 hari untuk sembuh. Pembengkakan tidak akan mengempis secepat itu. Aku tidak asal bicara. Tadi aku baru saja mengerahkan kekuatanku untuk mendorong cairan di tubuh Duo-Duo. Semuanya ke dalam kandung kemih. Cahaya emas kebajikan memang luar biasa. Ginjal Duo-Duo sudah kusembuhkan secepat ini. Namun, untuk pembengkakan di kedua kaki Duo-Duo, aku harus mendorong cairannya ke kandung kemih dulu. Lalu lewat buang air kecil, dikeluarkan dari tubuhnya. Dan dia akan sembuh total. Lalu apa jadinya di dalam kandung kemih? Air pipis. Setelah pipis, semua bengkaknya akan hilang. Penderita gagal ginjal akut. Biasanya urinnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Mustahil Duo-Duo ingin buang air kecil sekarang. Ayah, aku tidak ingin pipis. Tidak apa-apa Duo-Duo. Sebentar lagi, kamu pasti ingin pipis. Hanya belum waktunya saja. Duo-Duo sendiri bilang dia tidak ingin pipis. Bisa tidak kamu berhenti keras kepala? Aku juga belum pernah dengar hal seperti ini. Mengatasi bengkak kok lewat pipis. Ya, metode pengobatanku memang begini. Kak, ayo kita ambil kembali donor ginjalnya sekarang. Apa masih sempat? Sudah terlambat. Duo-Duo hanya mengalami pemulihan sesaat sebelum ajal. Hanya berlangsung sesaat. Dia akan segera tiada. Duel. Bukannya kamu baru saja membaik? Kenapa sekarang? Dia tidak apa-apa. Sudah berapa kali kukatakan. Dia akan sembuh setelah buang air kecil. Bukan begitu, Kak? Bisakah kakak berhenti memicu kepanikan di sini? Lihat betapa kamu membuat Ruyu ketakutan berulang kali. Lebih baik kakak periksakan diri kakak dulu. Bagaimana bisa aku menakut-nakutinya? Yang kukatakan itu kenyataan. Duo-Duo tidak mungkin mau pipis sekarang. Mama, aku mau pipis. Duo-Duo, bukankah tadi kamu tidak mau pipis? Mama, cepat. Aku sudah tidak tahan lagi. Nih, cepat ambil pispotnya. Baik. Aduh.
Duo-duo benar-benar bisa pipis? Sekarang kamu percaya kan? Percaya, percaya. Ini benar-benar ajaib. Ayah, bagaimana ayah tahu aku mau pipis? Karena batin ayah dan duo-duo saling terhubung. Terima kasih ayah. Ayah baik sekali. Gawat. Duo-duo. Dia pipis berdarah. Kak, ada apa? Dua-dua pipis berdarah. Ini pertanda yang sangat buruk. Ternyata ada gumpalan darah. Bagaimana bisa begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Duo-duo, ayah duo-duo, permisi sebentar. Pipis berdarah ini berarti penyakitnya sudah sangat parah. Dua-dua mungkin sudah tidak tertolong. Ayo, jangan menangis dulu. Jangan menangis lagi. Coba lihat. Apakah ini gumpalan darah? Ini batu. Ini bukan gumpalan darah. Ini batu. Ini batu. Sungguh, keajaiban. Batunya sampai ikut keluar saat pipis. Aduh, syukurlah. Dua-dua kita sudah sembuh. Aduh, sayangku. Hanya karena batunya keluar, bukan berarti penyakitnya sudah sembuh total. Masih perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi beberapa hari lagi. Observasi saja dirimu sendiri. Duo-duo kami sudah sembuh. Bengkak di kakinya saja belum hilang. Meskipun batunya sudah keluar, paling cepat butuh waktu 3 sampai 5 bulan agar bengkaknya bisa perlahan mengempis. 3 sampai 5 bulan, paling lambat 1 menit, bengkaknya langsung kempis. Itu sama sekali tidak mungkin. Tadi kamu juga bilang, buang air kecil itu mustahil. Tiba-tiba ingin buang air kecil. Itu hal yang biasa terjadi. Tapi siapa di antara kalian yang pernah melihat bengkak kempis dalam sekejap? Kak, kalau bengkaknya tidak bisa kempis, apa itu artinya gagal ginjalnya tidak bisa sembuh? Tentu saja, gejala terbesar penyakit ini adalah pembengkakan. Kalau begitu, dua-dua saat ini belum sembuh. Benar. Benar apanya? Kurasa kamulah yang belum sembuh. Ayah, aku percaya padamu. Aku merasa seluruh tenagaku sudah kembali. Benarkah? Biar ayah lihat. Wah, lihat ini. Sangat lincah dan berenergi. Lihat, daya lompatnya bahkan meningkat. Dua-dua, jangan melompat-lompat. Jangan melompat, bengkak di kakimu belum kempis. Ibu cepat lihat, bengkak di kakiku sudah kempis. Kempis, bengkaknya sudah kempis. Benar-benar sudah kempis. Bengkak ini kempis terlalu cepat. Ini sebuah keajaiban. Sembuh, benar-benar sudah sembuh. Ya ampun, ini benar-benar keajaiban medis. Aku tidak berani percaya pada mataku sendiri. Karena penyakit duo-duo sudah sembuh. Ayo kita keluar dari rumah sakit. Ayo pulang ke rumah. Lakukan pemeriksaan sebelum keluar, lalu lunasi biaya perawatannya. Hasil pemeriksaan duo-duo, laporannya sudah keluar. Benar-benar sembuh. Semuanya sudah pulih. Suamiku, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar berhasil menyembuhkan duo-duo. Nah, ayah bangga padamu. Ayahku tumben bisa sesopan ini. Kan sudah kubilang, menjadi orang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Ini adalah rincian biaya pengobatan. Masih perlu melunasi kekurangan. Biaya rawat inap sebesar 50.000 yuan. Apa? 50.000 yuan? Banyak sekali. Bisakah kita membayarnya nanti? Baiklah, Terima kasih. Di mana kita bisa mencari uang 50.000 yuan ini? Keluarga kita dengan susah payah baru bisa menabung 100.000 yuan, tapi semuanya dipinjamkan oleh Lin Yuan. Terima kasih banyak. Lin Yuan, kalau nanti aku sukses merintis bisnis dan menghasilkan banyak uang, aku pasti akan mengembalikannya berlipat ganda padamu. Jangan bicara begitu. Merintis bisnis itu hal yang penting. Aku percaya kamu pasti akan sukses. Ayo, semangat. Sayang, jangan khawatir dulu. Dengarkan aku. Sekarang, keadaanku seperti apa coba? Aku sudah mencapai kesempurnaan pahala. Aku percaya bahwa berbuat kebaikan pasti akan mendapat balasan baik. Di mana balasan baiknya? Apakah uang yang kamu pinjamkan itu sudah dikembalikan? Nah, ucapanmu ini terdengar sangat tidak dewasa. Mana ada begitu banyak kebaikan dibalas kebaikan. Uangmu ini kemungkinan besar sudah melayang sia-sia. Putra kita sudah menyembuhkan duo-duo. Jangan mengeluh lagi. Kalau tidak ada uang,
kita pinjam saja lagi. Tidak apa-apa, Bu. Tidak perlu meminjam. Aku akan menelepon Gangzi. Aku dengar sekarang dia sudah sukses. Dia seharusnya bisa mengembalikan uangku. Lihatlah, lihatlah. Telepon pun tidak dia angkat. Uangmu ini, bagaikan melempar bakpao daging ke anjing, pasti tidak akan pernah kembali. Lihat, siapa tahu dia sedang sibuk sekarang. Tidak melihat panggilanmu. Nanti setelah dia melihatnya, dia pasti akan meneleponku kembali. Kamu ini, hanya saja terlalu mudah percaya pada orang lain. Tunggulah beberapa menit lagi. Aduh, ayah, sudahlah. Jangan omeli dia terus. Dia akan belajar dari kesalahannya setelah beberapa kali rugi. Lihat itu, dia menelepon balik. Halo, Gangzi. Halo bang, ada apa? Dengarkan aku. Bukankah duo-duo kita sedang dirawat di rumah sakit? Sekarang kami harus membayar biaya rumah sakit. Aku sudah dengar sejak pagi kalau putrimu masuk rumah sakit. Sekarang aku sedang bergegas ke tempatmu. Aku sudah sampai di depan rumah sakit. Aku akan segera membawakan uangnya untukmu. Jangan tutup teleponnya ya. Lihat, apa ku bilang? Gangzi pasti akan mengembalikan uangku. Ternyata Gangzi ini, orangnya memang sangat baik. Begitu ada masalah, dia benar-benar langsung mengembalikan uangnya. Teman seperti ini patut dipertahankan. Tenang saja, aku tidak hanya akan mengembalikan uangmu, tapi aku juga akan memberimu bunga. Dengar tidak? Dia bahkan mau memberi bunga. Nah, di zaman sekarang ini, orang yang berutang justru bertingkah seperti bos. Kembalikan uang pokoknya saja sudah cukup. Kita tidak usah meminta bunganya. Lin Yuan, tenang saja. Aku, Zhao Gang, selalu ingat budi. Kebaikan sekecil apapun akan kubalas berkali-kali lipat. Dulu, aku pinjam 100.000 yuan, akan kukasih bunga 100 juta yuan. Aku tutup dulu ya. Aku segera sampai. Omong kosong, kalau tidak mau bayar, bilang saja langsung. Kembalikan 100.000 yuan, tapi bunganya 100 juta? Ini sama saja seperti membakar koran di kuburan. Sedang membodohi hantu kan? Lin Yuan, kamu dengar sendiri ucapannya. Setiap kali bicara selalu sebut 100 juta yuan. Dia jelas-jelas sedang membodohimu. Bagaimana kalau dia benar-benar memberikan 100 juta yuan? Nah, apa kamu sudah bodoh karena kebanyakan berbuat baik? Kamu percaya saja pada omong kosong siapapun. Biar ku bilang ya, jangan harap dapat 100 juta. Dia bahkan tidak berniat mengembalikan uangmu. Dia cuma membohongimu. Lin Yuan, saudaraku, aku datang. Ini rumah sakit, jangan berisik. Kita mau ngobrol lagi lain kali. Cepat kembalikan uangnya, aku mau bayar biaya rumah sakit duo-duo. Oh ya, berikan kode QR-mu, aku akan segera mentransfernya padamu. Menurut kalian, apa dia benar-benar akan mentransfer 100 juta? Mana mungkin, pasti cuma bualan. Ayah, bisa mengembalikan uang pokok saja sudah untung. Pakai acara mau bayar 100 juta segala. Jangan bercanda. Dana masuk sebesar 100 juta yuan telah diterima di Alipay. Coba kulihat. Banyak sekali angka nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Haman Lin, jangan dihitung lagi. Memang 100 juta. Beberapa tahun ini, bisnisku menghasilkan banyak uang. Aku juga menyisakan beberapa saham untuk Lin Yuan. Kelak, jangankan 100 juta, 1 miliar pun kita juga punya. Jangan bercanda denganku ya. Aku meminjamkanmu 100.000 yuan. Jadi kembalikan 100.000 yuan saja. Itu tidak boleh. Karena 100.000 yuan darimu itulah, aku bisa sukses merintis bisnis. Kalau kamu tidak menerima 100 juta ini, itu berarti kamu tidak menganggapku saudaramu lagi. Jangan menolak pemberianku. Lagi pula, aku tidak akan berdebat denganmu dulu. Aku mau urus kepulangan duo-duo dulu dari rumah sakit. Akhirnya pulang juga. Duo-duo juga sudah baik-baik saja. Kali ini semua berkat Xiao Yuan. Putraku, akhirnya sudah dewasa, sudah bisa menjadi penopang keluarga. Dia menopang keluarga? Kalau dia tidak menghamburkan uang saja, aku sudah bersyukur. Lin Yuan, ini semua berkat ulahmu. Sekarang aku dipecat. Ada apa? Coba jelaskan lebih detail. Kamu masih tanya, ada apa? Apa kamu tidak malu bertanya? Minggu lalu, aku memintamu mengantarku ke kantor naik sepeda. Di tengah jalan, kamu bersikeras menolong nenek-nenek itu, hingga kita diperas 70.000 yuan. Kamu lupa? Padahal kamu tahu jelas. Hari itu, aku ada rapat penting di kantor. Aku terpaksa terlambat di hadapan seluruh rekan kantor. Kamu tahu betapa malunya aku? Sekarang, gara-gara hal itu, perusahaan langsung memecatku. Aduh, sakit sekali ditabrak. Aduh, pinggangku. Aku harus pergi kerja. Nenek, tidak apa-apa. Biar kuantar ke rumah sakit ya. Jangan panik.
Memang kamu? Benar, kamu yang menabrakku. Dialah yang menabrakku. Biaya pengobatan. Biaya pengobatan. Kamu harus bayar semuanya. Memang kamu yang menabrakku. Sayang, jangan panik dulu ya. Sekarang kondisiku bagaimana? Pahalaku sekarang sudah terkumpul penuh. Begini saja, kamu dengarkan aku dan percayalah padaku. Orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Perusahaan pasti tidak akan jadi memecatmu. Lagi pula, Gengzi sudah memberi kita 100 juta. Kalaupun kita keluar dari pekerjaan itu, memangnya kenapa? Iya, kan? Kamu pikir bisa main keluar begitu saja? Bukan begitu. Atas dasar apa? Kamu tahu demi pekerjaan ini, berapa banyak pengorbanan yang sudah kubuat? Aku sendiri. Sudah berapa kali aku lembur? Sudah berapa malam aku begadang? Dengan susah payah. Akhirnya, aku bisa menjabat manajer departemen di posisi ini. Sekarang dengan mudahnya kamu bilang berhenti bekerja, lalu segala jerih payahku selama bertahun-tahun ini dianggap apa? Aku tanya padamu, semua itu dianggap apa? Memang keluarga kita sekarang punya 100 juta yuan, tapi lalu kenapa? Lin Yuan, biar ku beritahu ya, dengan tabiat burukmu, yang sok mau berbuat baik dan menolong orang, bahkan jika keluarga kita punya 1 miliar yuan pun, tidak akan cukup untuk kamu hambur-hamburkan. Hei, nah, apa yang dikatakan Ruyu ada benarnya. Meskipun keluarga kita punya 100 juta yuan, tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menghabiskan uang itu. Jika kamu tidak mau membantu Ruyu, ya sudah. Tapi kamu juga tidak boleh malah menyusahkannya, bukan? Aduh, Ibu, jangan bicara lagi. Sayang, jangan marah lagi. Bagaimana kalau besok aku menemanimu pergi ke perusahaan untuk melihat situasi? Untuk apa pergi ke sana? Kan sudah kubilang aku dipecat. Dipecat? Tidak bisa. Kita harus pergi sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani memecatmu. Aduh, kamu tidak bisa masuk tanpa kartu karyawan. Tunggu aku di sini, ya? Kamu bisa mengatasinya sendiri? Aku bisa. Proposal ini harus segera dilaksanakan. Bukannya ini pemuda yang menyelamatkan ibuku, anak muda. Bukannya hari Kamis lalu, kamu mengantar seorang nenek ke rumah sakit? Ya. Nenek itu bilang, kamulah yang menabraknya. Ujung-ujungnya, kamu malah harus ganti rugi, 70.000 yuan. Aduh, jangan dibahas lagi. Niatnya mau berbuat baik, malah diperas 70.000 yuan. Siapa yang menyangka bakal begini? Aduh, permisi, maaf. Aku putra dari nenek yang kemarin. Setelah memeriksa rekaman CCTV, baru ketahuan kalau kami sudah salah paham padamu. Untunglah, sekarang aku akhirnya bisa menemukanmu. Anda putranya? Saya akhirnya bisa menemukan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Saya pemilik tempat ini. Di sini ramai sekali. Silakan ikut saya ke kantor. Saya akan mengembalikan uang Anda. Mari, silakan. Uangnya sudah saya transfer. Silakan diperiksa. Sudah masuk. Saya harus menjelaskan satu hal pada Anda. Ibu saya menderita penyakit Alzheimer. Saat itu beliau lupa dan mengira Anda yang menabraknya. Astaga, saya kira beliau sengaja memeras saya. Haha, sama sekali tidak. Mana mungkin begitu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Silakan duduk. Begini ceritanya, hari itu sebenarnya saya sedang mengantar istri saya pergi bekerja. Gara-gara kejadian itu, dia terlambat masuk kantor dan sekarang malah dipecat oleh perusahaannya. Apa? Siapa nama istri Anda? Xiaoruyu. Tunggu sebentar. Anak muda, kinerja Xiaoruyu di kantor sangat luar biasa. Tenang saja, dia tidak akan dipecat. Sebaliknya, saya akan mengangkatnya menjadi manajer umum kantor cabang. Sungguh? Tentu saja benar. Sekarang juga saya buatkan surat pengangkatannya. Pegang ini. Stempel resminya tidak ada padaku saat ini. Kamu pergi ke bagian HRD dulu. Setelah itu, aku akan meminta manajer umum pergi ke HRD untuk membubuhkan stempel resmi. Baik. Kalau begitu, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau begitu, aku ke bagian HRD dulu. Baik, hati-hati di jalan. Baik, dia sudah pergi. Kalian mau mem-PHK kami kan? Aku terima. Lalu bagaimana dengan uang pesangon kami? Benar, mana uang pesangon kami? Pesangon apa? Karena keterlambatanmu, kamu telah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian jutaan yuan.
kamu masih punya muka untuk meminta pesangon? Kenapa pula aku tidak punya muka untuk memintanya? Perusahaan mana yang mem-PHK karyawan tanpa memberikan uang pesangon? Benar, kami menuntut uang pesangon, kompensasi, N+1 tidak boleh kurang sepeser pun. Jika kalian tidak memberikan pesangon, aku akan langsung mengajukan arbitrase. Benar sekali. Tuntut mereka, tuntut mereka, tuntut mereka. Charuyu, jangan lupa, perusahaan kami memiliki tim hukum sendiri. Jika tidak terima, silakan tuntut kami. Sekadar mengingatkan, proses persidangan itu butuh bertahun-tahun. Tim hukum perusahaan kami bisa mengulur waktu sampai membuatmu lelah sendiri. Zhou, wrong. Biar kutegaskan padamu, jangan keterlaluan. Charuyu, memang kenapa kalau aku menindasmu? Aku akan menindasmu habis-habisan. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, coba saja. Biar kulihat siapa yang berani menindas istriku. Bagaimana kamu bisa masuk? Ruyu, dia. Suamiku. Oh, jadi kamu suaminya Ruyu yang setiap hari suka berbuat baik itu? Anda Shuli kan? Ruyu, kamu benar-benar mendapatkan harta karun. Katanya kebaikan pasti dibalas kebaikan. Tapi kenapa kamu malah dipecat? Ku dengar Ruyu di PHK. Itu gara-gara suaminya terlalu banyak melakukan perbuatan baik. Ini namanya segala sesuatu yang berlebihan akan berbalik buruk. Siapa bilang istriku di PHK? Dia akan segera dipromosikan. Promosi? Surat pengangkatan. Ini benar-benar surat pengangkatan General Manager kantor cabang. Benar-benar surat pengangkatan. Ruyu, suamimu hebat sekali. Jangan-jangan suamimu punya kerabat yang jadi petinggi di perusahaan? Ini ditulis langsung oleh direktur utama kalian. Surat pengangkatan tulisan tangannya langsung. Sayang, kamu kenal direktur utama kami? Kenal dong. Ruyu, setelah kamu pindah ke kantor cabang nanti, bisa tidak kamu atur satu posisi untukku juga? Tidak. Tunggu dulu. Aku agak bingung sekarang. Kalau mereka ingin aku bekerja di kantor cabang, lalu kenapa aku di PHK? Bukankah alasannya sangat sederhana? Kamu harus di PHK dari kantor pusat dulu, baru bisa masuk ke kantor cabang kan? Benar, pasti begitu. Hei, apa yang kamu lakukan? Tunggu, surat pengangkatan ini tidak ada stempelnya. Apa? Tidak ada stempel? Kalau begitu, bukankah ini cuma janji kosong? Menurutku, surat pengangkatan ini jelas-jelas dia tulis sendiri. Bahkan, cap palsu pun tidak ada. Membuat dokumen palsu kok tidak niat sekali. Ruyu, suamimu ini berani sekali ya. Berani-beraninya memalsukan surat pengangkatan. Aduh, ini bukan buatanku. Ini benar-benar ditulis oleh atasan kalian. Cuy, ditulis oleh direktur utama? Bagaimana mungkin tidak ada stempel? Kamu berani memalsukan surat pengangkatan. Ini sama saja mengacaukan ketertiban perusahaan. Ini adalah tindak kriminal. Bukankah stempelnya ada di tangan manajer umum kalian? Dia akan segera datang untuk mengecapnya. Aduh, suamiku. Hentikan omong kosongmu dan cepat minta maaf. Kepada siapa aku harus minta maaf? Masih saja keras kepala. Pak Duan sangat sibuk setiap hari. Mana ada waktu datang ke tempat kita? Yang mana? Yang bernama Charuyu. Pak Duan? Manajer umum. Pak Duan, Anda sudah datang. Yang mana yang bernama Charuyu? Pak Duan, saya Charuyu. Pak Duan, Charuyu ini sudah dipecat. Suaminya memasukkan surat keputusan jabatan dan bilang dia dipromosikan. Silakan Anda lihat. Tidak salah lagi. Surat keputusan jabatan ini memang ditujukan untuk Charuyu. Pak Duan, Anda pasti salah. Surat keputusan ini, coba lihat di bagian sini. Bahkan stempelnya pun tidak ada. Ini jelas-jelas palsu. Pak Duan, saya bisa bersaksi. Memang benar Charuyu dan suaminya sendiri yang menulisnya. Pak Duan, memang suami saya yang tidak tahu aturan. Jika Anda ingin menghukum, hukum saja saya. Cepat minta maaf kepada Pak Duan. Untuk apa aku harus minta maaf padanya? Ini benar-benar ditulis oleh ketua direksi. Pak Duan, lihatlah. Betapa tidak tahu malunya orang ini. Tidak ada satupun kata-katanya yang jujur. Mana mungkin? Ketua kenal siapa dia? Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Menurutku, kamulah yang tidak tahu malu. Aku benar-benar kenal dengan ketua kalian. Kamu masih saja bersilat lidah. Apakah kamu merasa masalah yang kamu buat untuk Ruyu masih belum cukup banyak? Semuanya diam. Ribut sekali. Tidak punya sopan santun sama sekali. Sampai aku mau bicara saja. Tidak diberi kesempatan. Saya nyatakan bahwa surat keputusan pengangkatan ini sah. Kedatangan saya hari ini adalah untuk memberikan kuasa cap stempel. Apa? Ini tidak mungkin. Ruyu, kamu benar-benar naik jabatan. Kalian
tidak percaya dengan ucapan saya. Pak Duan, tolong jangan marah. Kami percaya. Kami percaya. Sia, Ruyu, sekarang grup menunjukmu sebagai General Manager dari anak perusahaan Tianyue Technology. Kembalilah bekerja dalam 3 hari. Terima kasih, Pak Duan. Saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Tunggu sebentar. Aku ingat tadi ada yang bilang bahwa PHK tidak akan diberi uang pesangon. Pak Duan, Zhorong bilang dia tidak akan memberikan uang pesangon PHK kepada kami. Bahkan bilang kalau tidak terima, silakan bawa ke pengadilan. Dia akan mengulur waktu untuk menyulitkan kami. Zhorong, berani sekali kamu. Siapa yang memberimu wewenang untuk tidak membayar pesangon karyawan? Pak Duan, ini semua karena Xiaoyu itu. Dia yang menuntut arbitrase terlebih dahulu. Makanya saya... Kamu yang pertama kali bilang tidak akan bayar pesangon, makanya aku menuntut arbitrage. Pak Duan? Semua bukti dan saksi sudah ada. Masih berani mengelak? Aku... Jangan banyak alasan. Sebagai manajer HRD, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu dan menghina bawahan. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas berada di perusahaan ini. Kamu dipecat. Pak Duan, saya melakukan ini demi menghemat pengeluaran perusahaan. Saya tidak akan berani lagi. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi, ya? Kita semua hanya bekerja di sini. Jangan berpikir karena kamu seorang HRD, kamu merasa lebih tinggi dari yang lain. Sekarang juga kemasi barangmu dan pergi. Rasakan itu. Siapa suruh kamu menindas kami para pekerja biasa? Kena karmanya kan? Pak Duan menegakkan aturan dengan sangat adil. Dia benar-benar panutan bagi kami semua. Wah, Pak Duan kalian ini memang orang yang luar biasa. Atasan yang benar-benar peduli. Anda terlalu memuji, Tuan Lin. Saya ingin tahu, apa hubungan Tuan Lin dengan ketua kami? Sebenarnya, aku tidak begitu mengenal ketua kalian. Kami hanya pernah bertemu sekali saja. Tuan Lin terlalu rendah hati. Karena Anda tidak ingin mengatakannya, maka saya tidak akan bertanya lebih banyak lagi. Ruyu, sebenarnya apa hubungan suamimu dengan ketua? Sepertinya suami Xiaoyu punya koneksi yang luar biasa hebat. Pantas saja dia berani melakukan begitu banyak perbuatan baik. Kekuasaannya ternyata sangat besar. Sayang, kalau tidak ada urusan lain, sebaiknya kita pergi sekarang. Hati-hati di jalan, Tuan Lin. Tunggu dulu, sayang. Kamu benar-benar kenal dengan ketua kami? Kamu ingat tidak, minggu lalu, aku menolong seorang nenek tua? Nenek yang mana? Nenek yang sempat memeras uang kita itu. Nenek tua itu ternyata ibunya ketua kalian. Serius? Kebetulan sekali. Memang sebetulan itu. Biar ku jelaskan padamu, nenek itu menderita demensia. Waktu aku menolongnya, dia bersikeras menuduhku dan bilang kalau aku yang menabraknya. Lalu setelah itu, ketua kalian memeriksa rekaman CCTV. Dia sadar kalau ini salah paham. Makanya masalahnya diselesaikan seperti ini. Ya ampun, ternyata berbuat kebaikan memang benar-benar membawa berkah. Terima kasih ya, sayang. Jangan sungkan, aku sudah bilang padamu sejak lama. Tapi kamu tidak percaya. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan mempercayainya. Teleponmu berdering. Halo, Ibu. Iya. Aku akan segera ke sana. Ayah dan ibuku baru saja pulang berlibur. Aku harus menjemput mereka. Ayo, aku pergi bersamamu. Hei, kamu tidak usah ikut pergi. Mereka kan baru saja. Itu karena beberapa hari yang lalu kamu menyerahkan pusaka antik keluarga kita kepada pihak berwenang secara gratis. Kedua orang tua itu sangat marah. Makanya mereka pergi berlibur. Pola pikir ayah dan ibumu itu. Dengan siapa? Siapa yang kamu bilang tak punya pola pikir? Itu kan harta karun nasional kelas 1. Tentu saja harus diserahkan kepada negara. Itu perbuatan baik orang jujur. Aku paham prinsip itu. Tapi apa yang kedua orang tua itu tahu? Bukannya ini karena duo-duo tiba-tiba jatuh sakit? Makanya mereka terburu-buru pulang. Baiklah kalau begitu. Pergilah sendiri. Ya, aku pergi dulu ya. Aduh, nak. Nah,
cepatlah datang ke kantor pemasaran Zion Mansion. Ayahmu berkelahi dengan satpam. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu dan ayah ke sini? Aduh, bukannya aku berpikir Duo-Duo akan segera masuk sekolah dasar? Sekolah di daerah kita itu, pembagian distrik sekolahnya kurang bagus. Sedangkan rumah distrik sekolah di Zion Mansion memiliki jatah kuota sekolah terbaik di seluruh kota. Jadi, aku datang ke sini bersama ayahmu untuk melihat-lihat. Di mana ayah? Aduh, cepat pergi dan pisahkan dia. Dia malah bertengkar dengan satpam. Kenapa malah bertengkar dengan mereka? Aku kesini mau melihat rumah, tapi malah harus dicek dulu punya uang berapa. Kalian ini sungguh tidak masuk akal. Baru kali ini aku dengar ada persyaratan tidak masuk akal seperti ini. Di sini kan kawasan perumahan mewah, bukan tempat yang bisa dikunjungi siapa saja sesuka hati. Benar, kalau mau melihat rumah, verifikasi dana dulu. Minimal 5 juta yuan. Paham? Verifikasi dana apa pula itu? Aku tidak paham. Aku tidak mau banyak omong denganmu. Orang udik yang bahkan tidak tahu apa itu verifikasi dana, masih berani mau melihat rumah di perumahan Zion. Benar, jangan harap. Hari ini, aku harus masuk ke dalam. Ayo, dorong ayahku sekali lagi. Coba saja kalau berani. Verifikasi dana kan? 100 juta cukup tidak? Yang satu si miskin udik, yang satu lagi pembual besar. Kalian benar-benar ayah dan anak. Ayo, coba tunjukkan uang 100 juta itu. Aku akan langsung berlutut dan bersujud, memanggilmu kakek, lalu dengan tanduk kehormatan, menggotongmu masuk untuk melihat rumah. Kemari, verifikasi saja. Ambilkan mesin verifikasi dana. Saldo Cifubao 100.638,8 yuan. Verifikasi dana berhasil. Apa? Lebih dari 100 juta? Ini tidak mungkin. Mari kita lihat mungkin atau tidak. Lihat sendiri mungkin atau tidak. Saldo Cifubao-nya benar-benar ada 100 juta lebih. Aduh kakek, mataku buta telah memandang rendah orang. Aku benar-benar picik telah memandang rendah Anda. Aku bersujud pada Anda. Benar-benar tahu kapan harus tunduk. Lihat, dia langsung berlutut begitu saja. Aduh, Anda. Ini semua salahmu karena bertengkar dengannya. Membuat kita terlihat seperti sedang menindasnya. Mohon kebesaran hati Anda. Bukan, coba lihat. Kenapa kalian begini? Cepat bangun, bangun. Cepat antar kakek ini melihat rumah. Ayo, cepat bantu. Sedang apa? Cepat bantu. Jangan bergerak. Manajer Zhang, cepat sambut klien besar ini. Verifikasi saldonya 100 juta. Kak, bisa tolong turunkan aku? Bagaimana kalau kita bicara saja? Aduh, kakek, kami pergi dulu. Silakan lihat-lihat dulu. Hei, pergilah. Cepat pergi. Halo, totalnya ada 3 orang kan? Silakan lewat sini. Pak, boleh tahu dengan tuan siapa? Marga saya Lin, bisa tolong jelaskan pada kami tentang tipe rumah di sini? Baik Tuan Lin, saat ini perumahan Zion kami terbagi menjadi tipe biasa dan tipe Supreme. Apa perbedaannya? Kuota sekolahnya berbeda. Anak dari tipe biasa akan masuk ke kelas reguler, sedangkan tipe Supreme akan masuk ke kelas elit. Tadi aku dengar di luar, kelas elit SD Zion hanya menyediakan 20 kuota. Banyak orang kaya berebut setengah mati untuk memasukkan anak mereka ke sana. Tapi tetap saja tidak bisa masuk. Bibi benar sekali, kelas elit itu kuotanya sangat langka dan sangat sulit ditembus. Namun, jika membeli tipe Supreme kami, pasti langsung mendapat kuota. Nah, kita ambil tipe Supreme saja. Ikuti kata ayah saja. Saya mau ambil unit Supreme. Baik. Selamat kepada Tuan Zheng yang telah membeli 1 unit Supreme di Zion Mansion. Hebat sekali. Selamat ya, selamat. Apa? Sudah habis? Tuan Lin, unit Supreme kita hanya tersisa 2 unit. Sekarang, 1 unit sudah terjual. Oh, aduh. Kalau begitu cepat. Kami ambil unit yang tersisa. Di mana tanda tangan kontraknya? Benar. Cepat beli. Jangan sampai unit terakhirnya juga kehabisan. Cepat. Tuan Lin, 1 unit yang tersisa itu dilarang dijual oleh direktur utama kami. Jadi, Kenapa tidak boleh dijual? kami juga kurang tahu soal itu. Ini perintah langsung dari direktur utama. Kami tidak punya wewenang untuk memutuskannya. Bagaimana kalau Anda telepon dan tanyakan? Tuan Lin, orang hebat seperti Anda pasti punya kenalan yang kenal dengan direktur utama kami. Bagaimana kalau Anda tanyakan pada teman Anda? Memangnya siapa direktur utama kalian? Orang itu. Kenapa orang ini rasanya sangat familiar ya? Ayo, sini. Bro,
boleh aku tanya, ada masalah apa sebenarnya? Sampai-sampai harus melompat ke sungai. Kak, Aku tidak peduli masalah apa yang sedang kamu hadapi. Tapi dengar ya, bro, perjalanan hidup ini masih sangat panjang. Apa yang akan terjadi besok, tidak ada satupun dari kita yang tahu. Nyawa cuma ada satu, dan itu pemberian orang tuamu. Kak, terima kasih banyak. Aku tidak akan melompat ke sungai lagi. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalas budimu. Nah, begitu baru benar. Liang? Tuan Lin, Anda tidak mungkin benar-benar kenal direktur utama kami, kan? Ya, aku pernah menyelamatkannya. Hah? Anda pernah menyelamatkan direktur utama kami? Tunggu sebentar, coba lihat. Apa ini nomor telepon beliau? Benar-benar. Ya, 4 angka terakhirnya, 8 semua. Tunggu sebentar, biar ku hubungi beliau. Ya, Halo, Tuan Lin. Padahal, baru saja aku berencana menemuimu dalam beberapa hari ini untuk membalas budi. Tidak disangka, Anda malah menelepon duluan. Sebenarnya, ada hal yang ingin ku minta tolong. Anda tidak perlu sungkan denganku. Katakan saja, ada masalah apa? Begini, aku sedang di Zion Mansion. Staf penjualanmu bilang, unit Supreme nomor 1 milikmu, tidak untuk dijual. Padahal aku ingin membelinya. Supreme nomor 1 ya. Unit itu memang sengaja kusiapkan untuk Anda. Rencananya mau kuberikan kepada Anda. Anda sekarang di kantor pemasaran kan? Iya, aku sedang di sini. Aku sekarang di kantor pemasaran. Tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Oh, baik-baik. Dia akan segera datang. Ayah, ibu, direktur utama mereka bilang akan segera ke sini. Unit Supreme nomor 1 ini memang disiapkan untuk kita. Nah, kamu benar-benar kenal direktur utama mereka? Kamu pernah menyelamatkan nyawanya? Lihat kan, apa yang dikatakan anak kita memang benar. Melakukan kebaikan pasti akan membawa berkah. dia benar-benar orang hebat. Bukan cuma punya aset 100 juta yuan, bahkan direktur utama sengaja menyiapkan rumah untuknya. Aku harus melayaninya dengan sangat baik. Tuan Lin, karena direktur utama kami bilang, unit ini disiapkan untuk Anda. Bagaimana kalau saya antar keluarga Anda ke Supreme nomor 1 untuk melihat tata letak ruangannya dulu? Baiklah, mari kita lihat. Tunggu sebentar. Kak Shue, kenapa kakak kemari? Hari ini pembukaan unit, masa aku tidak datang? Zhang Qing, Supreme nomor 1, tidak boleh dijual. Apa kamu tidak tahu? Kak Sue, Tuan Lin kenal dengan direktur utama. Tadi mereka baru saja teleponan. Direktur utama bilang beliau ingin memberikan Supreme nomor 1 kepadanya. Zhang Qing, omong kosong seperti itu pun kamu percaya? Tapi Tuan Lin dan direktur utama benar-benar berbicara di telepon tadi. Aku ini istri direktur utama. Masa aku tidak tahu kalau dia mau memberikan rumah ini pada orang lain? Kamu istrinya Liang, aku ini teman lamanya Liang. Aku bahkan pernah menyelamatkan nyawanya. Suamiku, kapan dia pernah mengalami situasi kritis yang mengancam nyawa? Masa aku tidak tahu? Aku benar-benar pernah menyelamatkannya. Masih saja membual di sini ya. Keamanan, mana petugas keamanan? Ada apa Kak Sue? Apakah sekarang di Zion Mansion kita, sembarang orang bisa masuk begitu saja? Kerja kalian ini bagaimana sih? Apa aset mereka sudah diverifikasi? Sudah diverifikasi Kak Sue. Dia punya 100 juta yuan. Memangnya kenapa kalau punya 100 juta yuan? Supreme nomor 1 kami. Tidak akan dijual berapapun harganya. Aku baru saja menelepon suamimu. Dia bilang unit ini sengaja disiapkan untukku. Benar. Kak Shue, telepon saja dia untuk memastikannya. Menelepon untuk apa? Aku ini istri direktur utama. Kalau rumah kami mau diberikan kepada orang lain, masa aku tidak diberitahu? Nona, menelpon itu kan cuma butuh waktu beberapa menit. Anakku pasti tidak akan berbohong. Dia tidak bohong? Rumah semahal ini, memangnya bisa diberikan begitu saja? Gunakan otak kalian sedikit. Pikirkan baik-baik. Ayah. Ya. Kami tidak akan berdebat denganmu lagi. Oke? Tunggu saja sampai suamimu datang, biar dia sendiri yang bicara padamu. Ayo duduk dulu, ayah. Sekarang, keluar dari kantor penjualan ini sekarang juga. Suamimu yang menelepon dan menyuruhku menunggu di sini sampai dia datang. Oh, jadi kalian tidak mau pergi ya? Kalian berdua, serat mereka keluar. Kak Sue, sepertinya ini kurang pantas. Mereka masuk setelah verifikasi modal. Kamu, Kak Sue, bagaimana kalau kita tunggu direktur utama saja? kalian berdua tidak mau bertindak ya? Mau percaya atau tidak, aku bisa memecat kalian berdua dan membuat kalian tidak dapat sepeser pun. Apa yang kalian lakukan? Pak, maafkan kami, ya. Kami terpaksa harus mengangkat Anda keluar lagi. Kalian berdua tidak lelah apa?
Jangan sentuh putraku. Kenapa sampai harus main fisik begini? Hentikan. Dia datang. Lepaskan tangan kalian. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Orang ini, dia bersikeras mengaku sebagai penyelamat nyawamu, bahkan menyuruhmu memberikan unit Supreme nomor 1 yang kamu sisakan untuk kita kepadanya. Dia benar-benar penipu. Siapa yang bilang dia penipu? Dia memang penyelamat nyawaku. Jadi, semua yang dia katakan itu benar. Bertahun-tahun lalu, karirku hancur dan aku berniat melompat ke sungai untuk bunuh diri. Berkat Tuan Lin ini yang menyelamatkanku, aku bisa sukses seperti sekarang ini. Berani-beraninya kalian main kasar padanya. Direktur utama, bukan saya. Ini semua ulah Kak Sue. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Tapi, Minta maaf. Tuan Lin, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Anda adalah penyelamat nyawa suami saya. Tidak apa-apa. Ini semua hanya kesalahpahaman. Yang penting, masalahnya sudah jelas. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Silakan, lewat sini. Ini, Dengan ini saya mengumumkan bahwa unit Supreme nomor 1 akan diberikan secara gratis kepada Tuan Lin. Tokoh besar ini, status sosialnya pasti sangat tinggi. Bahkan ketua Ziyun Mansion secara pribadi memberikan rumah kepadanya. Tentu saja, sepertinya dia punya koneksi yang luar biasa hebat. Tuan Lin, mari saya antar Anda secara pribadi untuk melihat rumahnya. Liang, dengarkan aku. Rumah ini sama sekali tidak bisa kuterima secara gratis. Berapapun harganya, aku harus membayarnya. Paham? Tuan Lin, Anda terlalu sungkan berkata begitu. Dulu Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Apakah nyawa saya ini tidak lebih berharga daripada rumah ini? Bukan begitu maksudku. Tuan Lin, tolong jangan sungkan lagi. Nah, karena Ketua Li sudah berkata begitu, kita tidak boleh menolak niat baiknya kan? Terima saja. Terima, Ibu, kau. Tante benar, hanya sebuah rumah. Jika Anda benar-benar menolaknya, bukankah itu akan membuat saya malu? Paman, Tante, mari kita pergi. Melihat rumahnya sekarang. Ayo. Anak kita benar-benar luar biasa. Sampai ada orang yang memberikan rumah di Ziyun Mansion secara cuma-cuma. Ini benar-benar membuat kita bangga. Nah, mulai sekarang, ibu tidak akan melarangmu berbuat baik lagi. Lakukan saja sesukamu. Lihat, kan? Sudah kubilang pada kalian sejak lama, orang baik pasti akan mendapat balasan baik, kan? Ya, kami percaya. Sayang, ibuku mengajakmu makan di rumah. Penyakit dua-dua sudah sembuh, kalian juga sudah punya rumah di distrik sekolah favorit. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Ayo, mari kita bersulang. Ayo, bersulang. Siapa sangka menantuku ini perbuatan baik yang dilakukannya dulu ternyata benar-benar mendatangkan balasan yang baik. Yuan, dulu ayah dan ibu sudah salah menilai dirimu. Kami selalu mengatai perbuatan baikmu dulu sebagai hal yang tidak berguna. Ternyata pikiran kami saja yang terlalu sempit. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Aduh, ayah, lihatlah. Masalah sepele begitu. Bukan, maksudku, aku tidak mungkin menyimpan dendam padamu. Bagaimana bilangnya ya? Ayah, Lin Yuan tidak sepicik itu. Lin Yuan, sekarang kamu sudah sukses. Kamu sudah menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Putriku ini tidak salah memilih suami. Benar, kan? Royo, aku tidak mencemaskanmu lagi. Bersama dengan Yuan, kamu pasti tidak akan hidup susah. Tapi, kakak laki-lakimu itu sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit, tapi posisinya tidak pernah naik. Aduh, ini membuatku pusing sekali. Ayah, tidak perlu mengkhawatirkan kakak. Nasibnya pasti juga akan membaik. Putra kita menelepon. Cepat tanyakan, kapan dia selesai bekerja. Kita tunggu dia. Setelah dia kembali, makan malam keluarga kita baru lengkap. Anak itu selalu lembur di rumah sakit seharian. Dia lelah sekali. Halo, Nak. Kapan kamu selesai bekerja? Oh ya, Royo dan Lin Yuan sedang ada di rumah. Ibu, cepat ambil pusaka keluarga kita, cermin anggur binatang laut, lalu segera datang ke rumah sakit. Aku sedang dalam masalah besar. Masalah besar? Apa yang terjadi? Ibu, jangan tanya-tanya dulu. Cepat bawa barangnya ke sini. Aku tutup dulu ya. Halo? Aduh, kenapa dia sampai butuh pusaka keluarga?
pusaka keluarga kita kan sudah diserahkan ke pihak berwenang oleh Yuan. Masalah ini, aku bahkan belum mengatakannya pada putra kita. Lalu, bagaimana ini? Ibu, ayah, jangan panik dulu. Orang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Kakak pasti akan baik-baik saja. Aku akan pergi memeriksanya sekarang. Ayo, kita pergi bersama. Ayo. Apa? Kamu menyerahkan pusaka keluargaku kepada pihak berwenang? Kakak, kata Lin Yuan, cermin anggur binatang laut keluarga kita itu adalah peninggalan budaya nasional tingkat 1, makanya dia langsung menyerahkannya. Benar sekali. Peninggalan budaya nasional tingkat 1 tentu saja harus diserahkan ke negara. Lagi pula, berbuat baik pasti akan mendapat balasan baik. Kamu mau berbuat baik, tapi kenapa harus menyerahkan pusaka keluargaku? Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Tuh, kan? Kak, jangan menangis dulu. Coba ceritakan padaku, bagaimana kronologi sebenarnya? Direktur rumah sakit kami sudah lama mengincar pusaka keluarga kita. Sekarang, rumah sakit sedang dilanda masalah tuntutan pasien. Mereka ingin menjadikanku kambing hitam. Direktur bilang, jika aku bisa memberikan pusaka keluarga itu kepadanya, dia akan mencarikan cara untuk menyelesaikannya untukku. Jika tidak, dia akan menjebloskanku ke penjara. Apa? Penjara? Duh, bagaimana sekarang? Itu kan bukan perbuatanmu. Kenapa kamu yang harus jadi kambing hitam? Benar sekali. Dia menginginkan pusaka keluargamu. Bukankah ini jelas-jelas pemerasan? Tapi aku bisa apa? Jabatan yang lebih tinggi bisa menindas kita sesuka hati. Tanpa pusaka itu, habislah aku. Aku punya cara. Cara apa? Ya, dia cuma membuat. Mana mungkin dia punya cara? Tanpa pusaka keluarga, aku sudah pasti tamat. Lin Yuan. Oh, Lin Yuan. Kamu ini memang pembawa sial. Setelah membawa sial untuk keluargamu sendiri, sekarang kamu mau membawa sial untuk keluarga kami juga? Kak, jangan panik dulu. Aku pasti akan membereskan masalah ini untukmu. Memangnya, cara apa yang kamu punya? Cepat katakan. Jangan buat aku mati penasaran. Orang yang menerima penyerahan pusaka keluargaku, kepala departemen itu, dia sepertinya baru saja dipindahkan ke institusi bernama Biro Suntian. Aku akan meneleponnya untuk bertanya. Biro Suntian? Itu kan lembaga yang khusus mengusut praktik korup, suap menyuap, dan penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi. Mereka bagaikan utusan khusus yang berwenang menindak langsung. Xiao Yuan, kamu benar-benar kenal orang dari Biro Suntian? Kenal. Kalau begitu, cepat telepon. Cepat. Nah, mari kita tunggu sebentar. Kak, tenang saja. Kalau Lin Yuan bilang bisa diatasi, pasti bisa diselesaikan. Siapa yang tahu apa ucapannya bisa dipercaya atau tidak? Mana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Menurutku teleponnya itu tidak akan berguna. Baiklah. Kalau begitu, sampai nanti. Petugas dari divisi Suntian akan segera datang. Kak, jangan khawatir. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Aduh, benarkah? Aduh, syukurlah. Nah, kamu akan segera baik-baik saja. Sudah, tidak apa-apa. Xiao Yuan, kamu hebat sekali. Wah, hanya dengan satu telepon, kamu langsung bisa memanggil orang-orang dari divisi Suntian. Adik ipar, tadi kakak terlalu panik. Bicaranya agak keras. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Kenapa sungkan sekali? Xiaming, aku sudah memberimu banyak waktu. Sudahkah kamu membawa cermin anggur hewan laut? Direktur, cermin anggur hewan laut ini termasuk peninggalan budaya nasional kelas 1. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya padamu? Apakah kamu bodoh? Apa katamu? Masih menginginkan pusaka keluarga kami? Jangan harap. Baik, Xiaming, hebat sekali kamu. Tanpa cermin anggur hewan laut, tunggulah ajalmu. Sebagai seorang direktur, kamu tidak hanya menyuruh bawahan menanggung kesalahanmu, tapi kamu juga memeras kami. Apakah kamu masih punya etika medis? Hari ini aku harus melaporkanmu. Aku akan melawanmu sampai akhir. Kalian sekeluarga hanyalah orang-orang desa bodoh. Ku beritahu kalian, aku sudah menyelidiki latar belakang keluarga kalian. 3 generasi leluhur kalian. Semuanya hanya petani miskin. Kalian pikir bisa melawanku? Kalian tidak akan sanggup melawanku. Sombong sekali. Terlalu sombong. Sangat amat sombong. Kita lihat saja saat orang-orang divisi Suntian datang nanti. Apakah kamu masih bisa sesombong ini? Hahaha. Baru dipuji sedikit, kau sudah besar kepala. Kebanyakan nonton drama pendek Klaes sampai menunggu plot twist. Divisi Suntian itu adalah lembaga yang bisa bertindak dulu baru melapor, institusi tingkat tinggi dengan wewenang khusus. Hanya dengan modal kalian yang tidak berguna ini masih bermimpi ingin melapor ke atas. Drama pendek klise,
Kita lihat saja nanti. Persetan, Xiaming, kau hebat sekali ya. Padahal kau seorang dokter. Cepat bawa otak seluruh keluargamu ini untuk diobati. Kau. Satpam. Keributan medis ini disebabkan oleh Xiaming. Tangkap dia. Biar aku beritahu, Xiaming, tunggu saja sampai kau masuk penjara. Minimal 3 tahun, bahkan 10 tahun pun tidak cukup. Cepat maju. Hei, kulihat siapa yang berani bergerak. Orang-orang dari divisi Suntian akan segera tiba. Kuberitahu kalian. Hei, kenapa kau memukul orang? Di wilayahku, aku bebas memukul siapa saja. Memang dialah yang ingin kupukul. Ayo, bersikaplah kasar lagi. Coba bersikap sombong lagi. Mana orang-orang dari divisi Suntian? Di mana mereka? Suruh mereka keluar biar kulihat. Saat divisi Suntian tiba, kau tamat. Kecelakaan ini sudah aku laporkan ke divisi Suntian. Kalaupun mereka datang, yang akan ditangkap adalah Xiaming. Kalianlah yang akan tamat. Kau melakukan kejahatan dan menyalahgunakan kekuasaan. Kau pikir orang-orang dari divisi Suntian sama sepertimu. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Persetan dengan benar dan salah. Biar aku beritahu, di masyarakat ini, uang dan kekuasaan adalah segalanya. Lihat ke belakangmu. Direktur Feng, Anda datang tepat pada waktunya. Di rumah sakit kami, orang yang bertanggung jawab atas keributan medis ini adalah Xiaming. Xiaming tidak menunjukkan penyesalan, bahkan membawa keluarganya untuk membuat keributan di sini. Direktur Feng, cepat tangkap dia sebagai peringatan bagi yang lain. Direktur Feng, bukan begitu kejadiannya. Kamu diam. Kalian berdua keluar. Direktur Feng, asal Anda membawa Xiaming pergi, akan ada imbalan besar untuk Anda. Direktur Feng, kenapa Anda memukul saya? Memang kamu yang pantas dipukul. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya datang terlambat. Iya, demi mendapatkan pusaka keluarga kami, sengaja menjadikan kakak ipar saya kambing hitam. Dia bahkan mengancam, jika kakak ipar saya tidak menyerahkan pusaka itu, dia akan menjebloskannya ke penjara. Saya tidak bermaksud mengadu, ya? Gao Mingtao, kamu menyalahgunakan wewenangmu dan melakukan pemerasan secara terang-terangan. Tunggulah di penjara. Direktur Feng, dia bicara besar. Dia bilang ini adalah wilayahnya dan dia yang berkuasa. Dia bahkan memukul Lin Yuan. Apa? Tamparan ini karena kamu korupsi dan menyalahgunakan hukum serta menerima suap. Tamparan ini karena kamu tidak punya mata dan memandang rendah orang lain. Tamparan ini karena kamu sudah sangat lancang. Berani-beraninya tidak sopan kepada Tuan Lin. Apa kamu tahu Tuan Lin telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara? Direktur Feng. Aduh Tuan Lin, saya benar-benar tidak tahu. Ternyata Tuan Lin sehebat ini. Jika saja aku tahu dari awal, meskipun diberi keberanian 10 kali lipat, aku tidak akan berani melakukannya. Tuan Lin, ampuni saya. Saya bersujud kepada Anda. Bukankah sebelumnya kamu bilang, seluruh keluarga kami adalah orang kampung? Bukankah kamu bilang 3 generasi leluhur kami hanyalah petani miskin kelas bawah? Tuan Lin, saya benar-benar buta dan tidak tahu diri. Saya telah menyinggung Anda. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan saya. Anggap saja saya ini bagaikan kentut dan lepaskan saja. Direktur Feng, bermuka 2, penjilat yang pelin-pelan, melakukan pemerasan, memberi dan menerima suap. Untuk orang seperti ini, bagaimana divisi Suntian akan memprosesnya? Tuan Lin, jangan khawatir. Gao Mingtao tidak hanya akan dipecat dari jabatannya sebagai direktur, tapi juga akan mendekam di penjara selama beberapa tahun. Paling cepat 3 tahun, bisa jadi sampai 10 tahun. Aduh, Direktur Feng, tolong jangan. Tuan Lin, tolong ampuni saya. Saya salah. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya masih harus menanggung orang tua dan anak-anak yang masih kecil. Bawa dia pergi. Tuan Lin. Artefak tingkat 1 yang Anda serahkan. Cermin perunggu Hai Shou Putao.
pada lusa sore akan segera dipamerkan di museum. Pihak museum mengundang seluruh keluarga anda untuk memotong pita. Benarkah? Tentu saja benar. Selain itu, akan ada penghargaan publik. Untuk menganugerahi anda tanda jasa istimewa berupa sertifikat dan lencana, anda juga akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan khusus yang mencakup segala aspek kehidupan. Misalnya, saat anda sekeluarga pergi berlibur, semua tempat wisata bagi keluarga inti anda akan digratiskan tiket masuknya. Pak Tua, kamu dengar? Tidak, mulai sekarang kita tidak perlu bayar tiket kalau liburan. Sepertinya, keputusan Yuan untuk menyumbangkan cermin anggur binatang laut benar-benar pilihan yang sangat tepat. Kalau begitu, Tuan Lin, karena saya baru saja menjabat di Divisi Suntian, saya tidak bisa menemani anda pergi. Namun, saya sudah mengatur semuanya. Anda bisa menemui Direktur Zhou Baichuan. Dia akan membawa kalian masuk untuk menerima penghargaan. Baik. Tidak masalah. Ini adalah sebuah kehormatan. Kami pasti akan datang. Kalau begitu, Tuan Lin, saya permisi dulu. Sampai jumpa. Kali ini semua berkat Yuan. Kalau tidak, putra kita pasti akan sangat dirugikan. Nah, kamu harus berterima kasih banyak kepada Lin Yuan. Kakak ipar, kali ini aku benar-benar sangat berterima kasih kepadamu. Menurutku, apa yang kamu katakan itu benar. Berbuat baik itu memang membawa balasan yang baik. Benda pusaka kita sangat tepat untuk disumbangkan. Lusa jam 3 sore, kita sekeluarga pergi ke museum untuk menerima penghargaan. Ayah, aku tidak bisa pergi. Aku harus melapor ke perusahaan baru. Aku juga ada jadwal operasi. Tidak apa-apa. Selesaikan saja urusan kalian. Ayah, ibu, aku yang akan menemani kalian. Kalian tenang saja. Tunggu sebentar. Museum belum dibuka. Baru bisa masuk jam 3. Halo, begini masalahnya. Keluarga kami menyumbangkan peninggalan budaya kelas 1 ke museum ini. Kami datang ke sini untuk menerima penghargaan. Coba lihat. Di mana kartu undangannya? Mereka tidak memberi kami kartu undangan. Tanpa kartu undangan, kalian tidak boleh masuk. Kalau tidak, semua orang bisa mengaku begitu. Mengaku mendonasikan artefak itu sendiri. Bukankah itu akan mengacaukan semuanya? Nona, kami ini memang mendonasikannya. Bahkan itu adalah artefak tingkat 1. Artefak tingkat 1 apa? Benar sekali. Artefak yang dipamerkan hari ini hanya ada 1 yang tingkat 1. Kalian bilang kalian yang mendonasikannya. Jangan bermimpi di siang bolong. Kenapa bicaramu kasar sekali? Yang Na, ada apa ini? Manajer Zhao, 3 orang ini mengaku bahwa mereka mendonasikan artefak tingkat 1. Mereka tidak punya kartu undangan, tapi masih mencoba menyelinap masuk. Memangnya artefak apa yang kalian donasikan? Ini cermin anggur binatang laut milik keluarga kami. Cermin anggur binatang laut? Keluarga kalian yang mendonasikannya. Hahaha. Hei, kalian bertiga, tahu tidak? Cermin anggur binatang laut ini adalah tingkat artefak yang seperti apa? 3 orang ini bahkan tidak mampu membeli tiket, tapi berani mengklaim cermin anggur binatang laut adalah donasi dari kalian. Haha, Manajer Zhao, benar sekali. Orang miskin seperti kalian boro-boro mendonasikan artefak tingkat 1. Jangankan itu, kalau kalian menemukan uang 1000 di jalan, pasti tidak akan rela mengembalikannya. Siapa yang kau sebut miskin? Tentu saja, aku membicarakan. Memangnya kenapa? Kalau tidak mampu beli tiket, pulang saja sana dan urus cucumu. Orang-orang penyelinap seperti kalian sudah sering sekali kulihat. Coba bicara sekali lagi kalau berani. Ayah, tenangkan dirimu. Jangan berdebat dengan mereka. Aku akan menelepon Direktur Feng dulu. Tenang ya, ayah. Tenanglah. Wanita ini benar-benar, sangat menyebalkan. Cepat panggil 2 satpam kemari untuk mengusir mereka. Pameran akan segera dimulai. Kalau nanti mereka membuat keributan di sini, kan tidak enak dilihat. Cepat sana. Satpam, kemari sebentar. Ada orang yang membuat kekacauan di sini. Kalian semua berdiri jauh-jauh dari kami. Hei, gadis kecil, kami kan tidak masuk ke dalam. Memangnya kenapa kalau berdiri di sini? Apa kami menghalangimu? Ya, kalian menghalangi saya.
Kalian mau pergi tidak? Kalau tidak, jangan salahkan jika aku bertindak kasar. Hari ini aku benar-benar tidak percaya gertakanmu. Berasa bisa menguasai dunia? Sampai-sampai mau mengatur urusan buang airku juga? Ini adalah area publik. Hari ini aku akan tetap berdiri di sini. Terserah dia mau melakukan apa. Satpam, usir mereka dari sini sekarang juga. Hei. Mau apa kalian? Mau apa? Mau apa? Hei, ku bilang ya, kalian ini sudah berpura-pura menjadi pendonor artefak. Itu saja sudah keterlaluan. Sekarang, kalian malah memukul satpam kami. Kalian tahu kesalahan apa yang sudah kalian perbuat. Apakah kami berpura-pura atau tidak? Tunggu saja sampai Direktur Zhou kalian datang, nanti kalian akan tahu sendiri. Orang-orang seperti kalian bertiga ini memangnya pantas membuat Direktur Zhou kami menyambut kalian secara langsung. Cuy, kalian tidak berkaca dan melihat siapa diri kalian sebenarnya. Mimpi saja, sana ingin bertemu Direktur Zhou kami. Sebagai staf museum, sikap kalian benar-benar buruk sekali. Kami sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada kalian. Kenapa kalian tidak mau dengar sama sekali? Mendengar apa? Mendengar tentang cermin anggur binatang laut itu. Kalian yang menyumbangkannya. Kamu membakar koran di atas makam. Mau membodohi siapa? Gadis kecil ini, bicaramu kasar sekali. Kalau kamu bicara begitu, hari ini cermin anggur binatang laut ini, kami tidak akan menyumbangkannya lagi. Benar, kami batalkan sumbangannya. Diberi hati, malah minta jantung. Kamu benar-benar berpikir cermin anggur binatang laut ini milik keluargamu? Baik, aku ingin lihat. Jika aku tidak menyumbangkannya, bagaimana kalian akan mengadakan pameran? Kamu? Ayah. Lepaskan aku. Ini pusaka keluargaku. Aku tidak mau menyumbangkannya lagi. Aku tidak sudi menyumbangkannya. Hei, lepaskan tanganmu. Aku tidak sudi menyumbangkannya. Aku akan panggil polisi. Cepat. Lepaskan ayahku. Biar ku beritahu kalian, cermin anggur binatang laut ini, aku tidak peduli siapa yang menyumbangkannya. Hari ini, mau tidak mau, kamu harus menyumbangkannya. Kalian tidak punya pilihan lain. Sumbang kepalamu. Lepaskan aku. Aku tidak akan menyumbangkan pusaka keluargaku. Orang tua ini sombong sekali. Kamu tidak dengar? Cermin anggur binatang laut ini disumbangkan oleh mereka. Berani sekali kamu merusak poster promosi museum kami. Aku akan membuatmu menerima akibatnya. Benar, kalian bertiga begitu datang ke museum kami, langsung memicu keributan di sini. Tunggu apa lagi? Cepat seret mereka ke kantor polisi. Cepat bertindak. Jangan main fisik dulu, dan jangan lakukan kekerasan. Direktur akan segera datang. Cuy, bahkan jika Direktur Zhou datang, kalian yang merusak pameran dan menendang poster sampai rusak, Direktur Zhou juga tidak akan mengampuni kalian. Benar sekali. Lancang sekali. Aduh, Direktur. Akhirnya Anda datang, Direktur. Coba Anda lihat, 3 orang ini membuat kekacauan di tempat kita. Lihatlah poster promosi itu sampai hancur ditendang seperti itu. Diam kamu. Aku. Anda pasti Tuan Lin Yuan yang menyumbangkan cermin anggur binatang laut itu, kan? Ya, benar sekali. Itu saya. Nyonya Liu. Kalian berdua pasti ayah dan ibu mertua Tuan Lin Yuan, kan? Ya, tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Kami batal menyumbangkan cermin anggur binatang laut itu. Ada apa ini? Pak, jangan emosi dulu. Kalau begitu, tanyakan saja pada 2 staf Anda ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur, saya sungguh tidak tahu. Direktur, saya benar-benar tidak tahu kalau mereka adalah orang yang menyumbangkan cermin itu. Omong kosong. Kami sudah berulang kali bilang kalau kami adalah penyumbang cermin anggur binatang laut. Tapi kalian tidak percaya, malah memaki kami, bahkan menyuruh satpam mengusir kami. Aduh, ya ampun. Keluarga Tuan Lin begitu berjiwa mulia menyumbangkan cermin anggur binatang laut yang merupakan peninggalan budaya tingkat 1 ke museum kita. Ini adalah kontribusi yang luar biasa bagi negara. Direktur Zhou, mereka
Mereka yang tadi memaksa masuk. Aku. Nona, tidak benar jika kamu bicara seperti itu. Kapan kami memaksa masuk? Aku baru saja pergi sebentar untuk menelepon, dan saat aku berbalik, malah mengusir orang tuaku. Begini caramu bekerja. Aku. Ini perintah manajer Zhao. Dialah orangnya. Dia yang menyuruhku mengusir mereka. Zhao Xuemi, beraninya kamu memperlakukan donatur seperti ini. Keluar dari museum ini. Museum tidak butuh orang sepertimu yang menyalahgunakan wewenang. Direktur, saya sungguh tahu saya salah. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi, butuh perjuangan besar bagi saya untuk bisa menjadi manajer. Tolong ampuni saya kali ini saja. Saya benar-benar menyesal. Pak Lin, saya sungguh tahu saya salah. Saya tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Saya telah merendahkan orang lain secara membuta. Saya minta maaf kepada Anda. Maafkan saya. Silahkan merenungi kesalahanmu di sini. Direktur, mari kita bicara di dalam. Silakan masuk, Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya, Pak Lin, begini, Director. Ayah mertuaku ini memang agak emosional. Yang dikatakannya tadi hanyalah emosi sesaat. Barang ini tetap akan kami sumbangkan. Tenang saja. Siapa bilang aku hanya bicara karena emosi? Sekarang aku memang tidak ingin menyumbangkannya lagi. Lagi pula, ini adalah pusaka warisan keluarga Xia kami. Sifat keras kepala ayahmu kumat lagi. Jangan dengarkan dia. Direktur Zhou, kami akan tetap menyumbangkannya. Ya ampun, terima kasih banyak untuk keluarga Anda. Anda sekalian telah melakukan perbuatan yang sangat mulia. Orang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Benar. Berbuat baik pasti akan mendatangkan balasan yang baik. Benar. Upacara penghargaan akan segera dimulai. Hadirin sekalian, silakan. Hari ini, peninggalan budaya tingkat 1, cermin anggur binatang laut, dipamerkan untuk pertama kalinya. Pihak museum secara khusus berterima kasih kepada Tuan Lin Yuan, Tuan Xia Yao, dan Nyonya Liu Guihua atas donasi mereka. Tanpa sikap, tanpa pamrih mereka, harta karun ini tidak akan bisa dipamerkan ke publik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya, kami mengundang ketiganya untuk bersama saya melakukan pemotongan pita peresmian pameran cermin anggur binatang laut. Tiga, 2, 1. Di saat yang sama, kami juga ingin menganugerahkan kepada keluarga Tuan Lin sertifikat dan lencana penghargaan jasa utama. Kedepannya, keluarga Tuan Lin akan menikmati berbagai tunjangan istimewa. Bagus. Bukankah ini penolongku? Sungguh tidak disangka. Dia mendonasikan peninggalan budaya tingkat 1, sangat tanpa pamrih. Tuan Lin Yuan. Tuan Lin, apa Anda masih ingat saya? Agak familiar. 2 tahun lalu saat jalanan macet, Anda mengantarkan saya ke bandara dengan sepeda motor listrik. Masih ingat? Mas, mau kemana? Ke bandara. Ojek motor, ya? Bukan ojek. Kalau tidak keberatan, biar kuantar. Wah, bagus sekali. Terima kasih banyak, Mas. Ayo berangkat, pegangan yang erat. Saya ingat sekarang. Orang yang hampir ketinggalan pesawat waktu itu. Anda sungguh berbudi luhur, berbuat baik, tanpa mengharap pamrih. Tadi sangka kita bisa bertemu di sini hari ini. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa donatur cermin anggur binatang laut ternyata adalah Anda. Jiwa sosial Anda sungguh patut saya teladani. Kenapa meneladani saya? Yang patut diteladani itu mertua saya. Merekalah yang pantas diteladani. Keluarga Anda benar-benar luar biasa. Kebetulan hari Sabtu ini, saya mengadakan pameran mobil. Jika Anda tertarik, silakan datang dan melihat-lihat. Ini kartu diskonnya? Aduh. Dengan kartu diskon ini, apa kami bisa dapat diskon untuk beli mobil? Benar sekali. Diskonnya berapa persen? Diskon 90% untuk semua mobil. Astaga, itu tidak boleh. Itu terlalu berharga. Kami tidak boleh memanfaatkan Anda. Kami tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak bisa. Ini adalah niat baik dari Pak Lin.
Kita tidak boleh menolak dan menyinggungnya, kan? Bibi benar sekali. Jadi, tolong jangan menolak lagi. Terima kasih banyak, Pali. Sama-sama. Ini kartu nama saya. Jika nanti Anda datang untuk melihat mobil, hubungi saya saja lewat telepon. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya, hati-hati di jalan. Ternyata, apa yang dikatakan Lin Yuan itu benar. Berbuat baik itu memang akan mendatangkan balasan baik. Lihat, sekarang keluarga kita sudah punya rumah, cuma tinggal kekurangan mobil. Nah, sekarang baru mau beli mobil saja. Sudah ada yang memberi kartu diskon. Yuan, 2 hari lagi, ajaklah Ruyu pergi ke pameran mobil untuk melihat-lihat. Keluarga kita, kalau tidak ada mobil, pasti tidak praktis. Ayah benar. Kita harus beli satu. Apapun yang terjadi. Sayang, mobil yang ini cukup bagus. Yang mana? Yang ini? Ayo kita lihat. Apakah kalian berdua ke sini untuk melihat mobil? Iya. Mari saya jelaskan detailnya kepada Anda berdua. Syaruyu, benar-benar dunia yang sempit. Sayang, mereka berdua inilah yang membuatku dipecat dari pekerjaan. Oh, mereka orangnya? Kelihatannya sama sekali bukan orang kaya. Syaruyu, apa kamu pikir setelah naik jabatan, kamu otomatis jadi orang kaya? Tahu tidak berapa harga mobil ini? Memangnya berapa? Tuan, ini adalah model terbaru dari Palau A12, spesifikasi tertinggi yang super mewah. Harga dasarnya 2,08 juta yuan. Berapa? 2 juta yuan lebih? Sayang, itu terlalu mahal. Takut ya? Bukannya aku meremehkan kalian berdua, tapi orang seperti kalian, peluang kalian menabrak mobil ini jauh lebih besar daripada membelinya. Orang miskin seperti kalian, bekerja seumur hidup pun, bahkan untuk membeli ban mobil ini saja, kalian tidak akan mampu. Benar sekali. Sayang, ini terlalu mahal. Tidak usah dipaksakan. Harga bukan masalah bagi kita. Kalau kamu suka, kita beli saja. Mau beli pakai apa? Pakai nyawamu? Dompetmu saja lebih bersih daripada wajahmu. Masih saja bergaya mau beli mobil ini. Lebih baik kamu beli mobil jenazah saja. Hei, jaga ucapanmu. Kenapa aku tidak mampu membelinya? Memang kamu mampu? Tentu saja. Suamiku mampu membelinya. Wakil Direktur Chen di sini adalah ayah dari suamiku. Mobil apapun di sini, suamiku bisa membelinya dengan harga diskon. Ada berapa banyak uang di kantongmu sampai berani beli mobil ini? 100 juta yuan. Berapa? 100 juta yuan. Gaya sekali bilang 100 juta. Kenapa? Tidak sekalian bilang 1 miliar yuan saja. Bagaikan hidung babi disumpal daun bawang. Sok seperti gajah. Dia bilang aku pura-pura jadi gajah. Berapa harga mobil ini? Aku beli sekarang. Nona, aku beritahu ya, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Jangankan 100 juta yuan, 1 juta pun dia tidak mungkin punya. Nona, begitu dia tidak bisa bayar nanti, kamu akan kehilangan muka. Cukup? Saya akan segera memanggil manajer kami. Ada apa ini? Jangan-jangan mereka benar-benar punya uang? Kalaupun mereka hanya membayar uang muka, 10%, uang segitu masih bisa mereka kumpulkan. Sayang, aku tidak peduli. Kamu harus membelaku. Mobil ini harus dibeli. Sayang, tenang saja. Kira-kira siapa yang begitu kaya hingga bisa membeli A12 kami? Ternyata Tuan Muda Chen. Baguslah kalau kamu tahu. Manajer, bukan dia, melainkan tuan ini. Apa kamu sudah melihat saldonya dengan jelas? Sudah jelas. Tuan, Anda yakin ingin membeli mobil kami ini? Tentu saja. Bagaimana kalau aku juga ingin membelinya? Mobil A12 kami ini hanya ada 1 unit. Jika Anda berdua sama-sama ingin membelinya, maka itu tergantung pada kemampuan finansial Anda berdua. Bulu kakiku yang kucabut saja masih lebih tebal daripada pinggangnya. Bagaimana dia bisa menandingiku? Benar, siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang dapat. Berani tidak? Mobil ini memang cukup bagus. Tapi bagiku, sepanjang hidupku aku suka melakukan perbuatan baik. Kamu sangat menyukai mobil ini kan? Aku merelakannya untukmu. Kamu merelakannya untukku? Kamu tidak salah dengar. Aku merelakannya untukmu. Ambil saja, bayar saja dan bawa pulang. Suamiku ini memang biasanya suka melakukan perbuatan baik. Zhou Rong sangat tahu tentang hal ini kan? Dasar pengecut.
Tuan Muda Chen, ini kode QR-nya. Setelah Anda membayar, mobil ini akan resmi menjadi milik Anda. Tuan Muda Chen, jangan-jangan uang Anda kurang. Cih, aku dibilang tidak punya uang? Biar ku beritahu kalian, ini adalah kartu diskon 3%. Tidak sembarang orang bisa memilikinya. Seingatku, kita juga punya sebuah kartu diskon. Diskon berapa persen ya? Kalau tidak salah ingat, diskon 90%. Ya, diskon 90%. Apa? Kartu diskon 90%? Benar. Coba lihat, kartu diskon 90%. Omong kosong. Di seluruh area pameran ini, hanya kartu diskon 3% ini yang paling hemat. Sama sekali tidak ada yang namanya kartu diskon 90%. Tuan Lin, kami memang tidak pernah mengeluarkan kartu diskon 90%. Menurutku, entah dari mana dia memungut barang rongsokan hitam dekil ini, lalu berpura-pura ini kartu diskon 90%. Otakmu bermasalah, ya? Bicara pada siapa kamu? Yang dikatakan suamiku itu benar. Apakah kartu ini asli atau palsu? Bisa langsung dibuktikan setelah diuji. Kamu berani mengujinya? Silakan. Memangnya apa yang perlu kutakutkan? Tempelkan kartumu ini pada mesin ini, dan kita akan tahu kebenarannya. Kartu diskon 90% katanya. Kalau ini benar kartu diskon 90%, aku akan... Kartu Black Gold diskon 90%. Pak Li, kartu diskon 90% telah muncul. Cepat katakan, di stand mana? Di stand Bauau. Pak Li, saya akan pergi ke sana bersama Anda. Kamu pergi dulu. Ingat, dia bermarga Lin. Baik, baik. Bermarga Li, kan? Ayo. Kartu Black Gold diskon 90%. Buset, ternyata ada kartu Black Gold diskon 90%. Kartu diskon 90%. Seberapa murah itu nantinya? Ayo cepat pergi lihat. Ini asli, bukankah itu berarti mobil ini cuma seharga 200 ribuan? Kalau kartu ini asli, apa bedanya mobil ini dengan gratisan? Toko kita tidak pernah mengeluarkan kartu diskon 90%. Mustahil. Kartu diskon 90% itu tidak mungkin ada. Ini pasti palsu. Benar, ini pasti palsu. Apa kami yang berhalusinasi? Atau telingamu yang tuli? Verifikasi berhasil. Suara sekeras itu apa tidak terdengar? Walaupun verifikasinya berhasil, kartu ini tetap palsu. Mana mungkin ada kartu diskon 90%. Hanya karena kamu tidak punya, bukan berarti orang lain juga tidak punya. Baiklah, coba beritahu aku, siapa yang memberikan kartu ini kepadamu? Li Dongping. Apa? Kamu kenal dengan direktur utama? Li Dongping yang memberikannya padamu. Berani sekali kamu mengaku kenal Li Dongping. Kalau kamu memang kenal Li Dongping, aku akan memakan mobil ini. Liang, tutup mulutmu. Hei, ayah, kenapa ayah datang ke sini? Ayah kenal dia? Permisi, apakah Anda Tuan Li? Bukan, marga saya Lin. Lalu, siapakah Tuan Li? Kalau begitu, kartu diskon 90% tadi, milik siapa? Itu milikku. Milikmu? Ya. Ayah, orang ini entah memungut kartu diskon 90% ini dari mana. Dia bahkan mengaku itu pemberian dari direktur utama Li. Benar, Paman Chen. Kartunya pasti palsu. Kartu itu asli, tapi orangnya pasti palsu. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kartu diskon 90% itu memang diberikan oleh Pak Li, tapi diberikan kepada Tuan Li. Bukan dia. Bukan Tuan Li. Ini Li Dongping. Diberikan untukku. Aku Lin. Dia memberikannya kepada Tuan Lin. Kartu itu pasti kamu pungut. Benar. Pantas saja. Pasti Bos Li menjatuhkan kartu ini, lalu dipungut oleh bocah ini. Benar sekali. Setelah memungut kartu itu, dia ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Kalau sampai dia berhasil membeli mobil ini, kerugiannya tidak sedikit, lebih dari 1,8 juta yuan. Tuan Lin, tolong serahkan kartu temuan Anda kembali kepada kami. Kembalikan apa? Itu bukan hasil pungutan. Itu benar-benar diberikan oleh Li Dongping kepadaku. Aku benar-benar heran. Suamiku sudah mengatakannya berulang kali. Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang percaya? Kalian pikir perkataan kalian berdua? Ada yang mau percaya? Aku sarankan kalian berdua, cepat serahkan kartu itu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar pada kalian. Kalau menurutku, bocah sepertimu, keberuntunganmu benar-benar bagus, bisa menemukan kartu diskon 90%. Kalau bukan karena ayahku datang, kami semua pasti sudah tertipu olehmu. Biar ku katakan pada kalian,
Untuk terakhir kalinya, kartu ini bukan hasil pungutan. Li Dongping yang memberikannya kepadaku. Dia yang memberikannya untukku. Masih berani berteriak di sini? Kemari. Rampas kartu itu darinya. Hentikan. Kulihat siapa yang berani. Pali, Anda sudah datang. Anda sudah datang. Hahaha. Aduh. Ayah? Paman? Dasar buta. Berani-beraninya merebut kartu yang kuberikan kepada Tuan Lin. Bukankah namanya Tuan Li? Tuan Lin. Apa kamu tuli? Tuan Lin, kupikir Anda tidak akan datang. Saya senggang hari ini, jadi saya datang melihat lead. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Tadi saya salah dengar. Anda kurang ajar. Cepat kemari dan minta maaf pada Tuan Lin. Tuan Lin, saya salah. Saya salah. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Tidak perlu sampai begini. Lihat bagaimana dia dipukuli. Ayo, berdirilah. Berdirilah. Kami kesini hari ini hanya untuk membeli mobil, bukan untuk bertengkar. Benar, dasar wanita jalang ini. Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Ruyu, aku benar-benar buta. Tolong ingat hubungan kita. Sebagai mantan rekan kerja, maafkanlah aku sekali ini saja, ya? Lagi pula, aku tidak bermaksud untuk menyulitkanmu. Ruyu, aku sungguh tidak tahu diri. Anda orang yang berjiwa besar. Tolong jangan perhitungan denganku. Saya salah. Saya benar-benar salah. Tunggu apa lagi? Cepat seret dia keluar. Cepat pergi sana. Tuan Lin, mobil ini tidak usah dibayar. Saya berikan untuk Anda. Maaf sudah membuat Anda tidak nyaman. Itu tidak boleh. Dengarkan saya, menerima kartu diskon 90% saja sudah membuat kami merasa sangat sungkan. Kalau Anda ingin memberikan mobil ini secara gratis, itu benar-benar tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus saya berikan. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Aduh, Anda berdua, jangan berebut lagi. Dengan kartu diskon 90% ini, harganya hanya sekitar 200.000 yuan. Saya sudah membayarnya. Sayang, balasan dari perbuatan baik yang kamu katakan itu, bukankah agak terlalu luar biasa? Kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mobil seharga 2 juta yuan. Sudah dapat. Makanya, kita harus selalu berbuat baik. Sayang, ada pesan di grup kelas. Katanya malam ini ada reuni. Nggak usah pergi, membosankan. Kenapa? Pergi sekali-kali saja. Setiap kali ada acara, kita tidak pernah pergi. Kalau kali ini tidak pergi juga, nanti dikira kita ada masalah atau apa. Kalau begitu, kita pergi. Ayo. Selamat datang. Tuan Lin, ternyata benar-benar Anda. Apa Anda masih ingat saya? Zhou Liang? Benar. Dulu waktu saya memulung sampah, hidup saya benar-benar sangat miskin. Belum makan? Ini, ambil makanan saya saja. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Jangan sungkan. Semangat ya. Tuan Lin, hotel ini, sekarang sayalah pemiliknya. Apakah Anda kesini untuk makan? Iya, reuni kelas. Di ruang VIP mana? Nanti saya minta staf mengantarkan 2 botol wine ke sana. Tidak usah. 2 botol wine tidak seberapa harganya dibandingkan kebaikan Anda kepada saya dulu. Ini tidak ada apa-apanya. Silakan masuk dulu, silakan. Sungguh tidak perlu repot-repot. Saya akan segera ke sana. Teman-teman, coba lihat ke sini. Ada mobil bau A12 terparkir di bawah. Mobil ini benar-benar luar biasa mewah. Kira-kira berapa ya harganya? Entahlah. Mobil ini paling tidak seharga 2 juta yuan. Sepertinya ada tamu penting yang datang ke hotel ini hari ini. Seorang konglomerat dengan kekayaan ratusan juta. Kalian pikir, mungkinkah itu salah satu dari teman sekelas kita? Mana mungkin? Mobil terbaik di kelas kita. Hanya Q7 milik Tuan Muda Zhang. Ruyu, ada mobil mewah parkir di bawah. Harganya 2 juta yuan lebih. Waktu kalian masuk tadi, sempat lihat itu mobil siapa? Itu mobil. Apa semua sudah datang? Sudah lengkap semua kan? Acara kumpul-kumpul sekeren ini, kalian berdua
biasanya tidak pernah mau datang. Kebetulan hari ini kami berdua sedang senggang, jadi kami datang bersama. Lin Yuan, apa seharian penuh kamu masih sibuk melakukan kebaikan tidak berguna itu? Suamiku berbuat baik, tentu ada balasannya yang baik. Balasan yang baik? Lin Yuan, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah melakukan begitu banyak kebaikan. Tidak berguna. Memangnya ada balasan untukmu? Ada. Ayo, sobat, ceritakan pada kami. Balasan apa saja yang kamu dapat? Ada orang yang memberi hadiah rumah atau sejenisnya. Apa? Diberi rumah? Lin Yuan, apa kamu sudah gila? Karena terlalu ingin punya rumah? Atau otakmu habis ditendang keledai? Ruyu, dulu kamu kan primadona di sekolah kita. Bagaimana bisa berakhir dengan orang yang suka omong kosong seperti dia? Siapa yang kamu sebut suka omong kosong? Yang dikatakan suamiku itu kenyataan. Xia, Ruyu, aku tahu kamu membelanya. Karena dia kan suamimu. Tapi kalau bicara harus masuk akal dong. Yang jelas dia jauh lebih masuk akal dibanding kamu. Baik-baik, Lin Yuan. Karena kamu bilang diberi rumah, di perumahan mana itu? Ziyun Mansion, Zizun nomor 1. Zion Mansion, Supreme nomor 1. Kudengar area perumahan ini punya kuota untuk kelas elit. Lin Yuan, apakah kalian benar-benar pemilik rumah Supreme nomor 1? Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu tahu tidak seberapa mewah rumah Supreme nomor 1 itu? Kalian ini juga, omong kosongnya saja kalian percaya. Kalau begitu, aku juga bisa bilang diberi 10 unit. Tuan Muda Zhang benar sekali. Supreme nomor 1 di Zion Mansion. Nilainya puluhan juta yuan. Mana ada orang bodoh yang mau memberikannya cuma-cuma. Lin Yuan, apa kamu pikir kami bodoh? Memangnya gampang main kasih saja. Mana sertifikat rumahnya? Memangnya kalau bepergian, kita harus membawa sertifikat rumah? Ruyu, apa kamu sudah tertular olehnya sampai ikut-ikutan bicara omong kosong? 2 botol anggur merah Romane Conti gratis. Apa? Ini kan anggur merah seharga 150.000 yuan diberikan secara gratis kepada kita. Kamu tidak salah mengantarkannya ke ruangan ini kan? Tuan dan Nyonya sekalian, kami tidak salah antar. Bos kami mengatakan ada dermawan beliau di sini, jadi anggur ini dikirimkan secara khusus. Silahkan dinikmati. Tuan Muda Zhang, ini. Ini benar-benar anggur yang luar biasa. Tapi untuk siapa anggur ini diberikan? Tentu saja diberikan kepada Tuan Muda Zhang. Kan bosnya bilang ini untuk orang pentingnya di antara kita semua. Selain Tuan Muda Zhang yang punya koneksi luar. Memangnya siapa lagi? Benar kan? Tepat sekali. Anggur ini memang dikirim untukku. Ayahku dan pemilik tempat ini punya hubungan yang sangat dekat. Dia pasti tahu aku datang ke sini. Makanya dikirimkan khusus. Tuan Muda Zhang memang hebat. Baru datang saja sudah ada yang mengirimi anggur. Tidak seperti orang tertentu yang kerjanya cuma membual seharian. Tuan Muda Zhang memang hebat. Mengikuti Tuan Muda Zhang, kita bisa ikut kecipratan untuk benar, kan? Karena anggur ini sudah diantar, mari kita buka dan meminumnya. Ayo, biar aku saja. Tunggu sebentar. Lin Yuan, apa maksudmu? Jangan dibuka dulu. Nanti aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Ini anggur kiriman untukku? Apa hubungannya denganmu? Kiriman untukmu dari mana? Itu dikirim untukku. Dikirim untukmu? Lin Yuan, berani sekali kamu bicara begitu. Pemilik restoran ini denganmu? Memangnya punya hubungan apa? Sampai-sampai mengirimi anggur untukmu? Dulu saat dia tidak punya makanan, aku memberikan bekal makan siangku kepadanya. Anggap saja ini balas budi atas makanan itu. Ayahku punya hubungan pribadi yang sangat dekat dengan pemilik di sini. Kenapa? Aku tidak pernah dengar pemilik restoran ini punya masa lalu yang begitu sulit. Kalau kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Pokoknya, anggur ini tidak boleh dibuka oleh siapapun. Ini pasti untuk Lin Yuan. Tuan Muda Zhang yang menyuruh membukanya. Kenapa tidak boleh dibuka? Ayo, tuangkan sedikit untuk semua orang, biar semua bisa mencicipinya. Sedangkan untuk Lin Yuan, dia tidak pantas meminumnya. Tidak usah tuangkan untuknya.
Tuan Muda Zhang, tenang saja. Aku bahkan sama sekali tidak terpikir untuk menuangkan anggur untuknya. Lin Yuan, cukuplah bergaya di depan kami. Kalau bergaya di luar sana, kamu bisa mudah dihajar orang. Tunggu saja sampai bosnya datang. Nanti kamu juga tahu. Tahu apa? Tahu kalau dia membawakanmu minuman? Tentu saja, minumannya terlalu mahal. Masa langsung dibuka begitu saja? Tadinya aku mau mengembalikannya. Kembalikan apa? Lin Yuan, hari ini biar aku ajari kamu cara menjadi orang kaya. Untuk minuman seperti ini, aku biasanya minum sebotol, lalu memecahkan sebotol. Hari ini, aku akan memecahkannya. True, agar kalian semua bisa mendengar bunyinya. Tuan Muda Zhang, minuman ini harganya 150.000 yuan per botol loh. Anda benar-benar mau memecahkannya begitu saja? Benar sekali. Bukankah ini agak terlalu boros? Bagi kemampuanku, 150.000 yuan itu hanya uang receh saja. Zhang Zhe, ku beritahu ya, kamu sendiri yang memecahkannya. Nanti kalau harus ganti rugi, ganti sendiri ya. Ini kan minuman yang diberikan orang lain kepadaku. Terserah aku mau kupecahkan seperti apa. Aduh, benar sekali. Ayo, duduk. Lagi pula, seberapa hebat sih bos itu? Masa dia mau menghadiri acara reuni kelas kecil kita ini? Kalau dia memang benar-benar datang, biaya makan hari ini, biar aku yang bayar. Bosnya sudah datang. Bayarlah. Apa? Dia itu pemilik hotel ini. Han tahu, tadi masih pamer di sana. Sekarang, tamatlah dia. Hahaha, Pak Zhu. Pak Zhu. Ayah saya Zhang Tianming pernah makan bersama Anda sebelumnya. Apakah Anda masih ingat? Zhang Tianming? Ya, saya tahu. Pak Zhou, terima kasih banyak hari ini. Karena sudah menghadiahi saya 2 botol minuman itu. Siapa bilang minuman ini kuhadiahkan untukmu? Bukan untuk dia. Lalu memangnya mau diberikan ke siapa? Wine ini saya hadiahkan untuk penolong saya, Tuan Lin Yuan. Ini sungguh, ternyata benar-benar untuk Lin Yuan. Tuan Muda Zhang, tamatlah kali ini. Tuan Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah bilang kepada mereka, wine ini pemberian darimu, tapi mereka tidak percaya. Aku melarang mereka membukanya, tapi langsung dibuka begitu saja, bahkan belum diminum seteguk pun, langsung dibanting begitu saja. Siapa yang membantingnya? Dibanting oleh Zhang Zhe. Apa? Kamu berani membanting wine yang saya hadiahkan untuk Tuan Lin? Pak Zhou, saya. Wine seharga 150.000 yuan per botol. Saya hadiahkan khusus untuk Tuan Lin, bukan untuk kalian sia-siakan seperti ini. Pak Zhou, saya benar-benar tidak tahu kalau wine ini Anda hadiahkan untuk Lin Yuan. Masih berani membantah? 2 botol wine, totalnya 300.000 yuan. Jangan banyak omong, cepat bayar. Saya benar-benar minta maaf. Saya sungguh tidak tahu ini hadiah dari Anda. Apakah harganya bisa kurang sedikit? Wine ini sengaja saya siapkan khusus untuk Tuan Lin. Memangnya bisa ditawar sesukamu? Pak Zhou, bagaimana kalau begini? Saya akan minta ayah saya menggantinya dengan 2 botol. Halah. Ayahmu? Memangnya dia sanggup membeli wine semahal ini? Jangan banyak omong, cepat bayar. Kenapa lelet sekali? Cepatlah. Tuan Lin, saya sungguh minta maaf. Bagaimana kalau saya bawakan 1 botol lagi? Tidak usah repot-repot. Bukankah masih ada 1 botol lagi di sini? Kita minum yang ini saja sudah cukup. Kalian lihat betapa besarnya kemurahan hati Tuan Lin. Saudaraku, meskipun sekarang kamu sudah kaya, tapi uangnya tidak boleh dihambur-hamburkan. Benar. Saya mengerti. Sering-seringlah berbuat baik. Tuan Lin, saya ingin bersulang dengan Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda yang memberi saya makanan dulu. Kalau bukan karena bantuan Anda waktu itu, tidak akan ada Zhou Liang yang sekarang. Sudah seharusnya. Kan memang harus saling menolong. Oh ya, Tuan Lin, apakah mobil A12 di bawah itu milik Anda? Maaf Tuan, kami ingin membersihkan jalanan. Bisa tolong pindahkan mobil Anda? Oh, itu mobil saya. Biar saya pindahkan sekarang. Tidak usah. Berikan kuncinya pada saya. Biar saya yang pindahkan. Anda kan masih sibuk di sini. Baiklah kalau begitu. Silakan dinikmati hidangannya. Ruyu, mobil A12 itu benar-benar milik kalian? Iya, baru kami ambil sore ini. Bukan cuma pemilik hotel yang kirim wine mahal, kamu bahkan menyetir mobil mewah seharga 2 juta yuan lebih. Lin Yuan, kamu hebat sekali. Ajak aku sukses juga dong, biar aku jadi sopirmu. Lin Yuan, hubunganku dengan Ruyu
kan sangat dekat. Nanti saat pulang, antar aku pulang ya. Aku juga ingin merasakan naik mobil mewah. Baiklah, tidak masalah. Tunggu sebentar. Hantau, apa kamu lupa ucapanmu tadi? Kalau pemilik hotel sampai datang, kamu yang akan menanggung semua biaya reuni ini. Aduh, biar aku yang bayar. Cuma biaya makan saja kan? Bisa habis berapa sih? Benar, cuma biaya makan saja kok. Bukannya kami tidak mampu bayar. Pelayan, tolong kemari sebentar. Minta bilnya. Tuan, totalnya 230.000 yuan. Hah? Kenapa? Mahal sekali. Ini pesanan Anda. Saya kurang tahu. Zhang She, jangan lupa ya, kamu sendiri yang bilang di grup, menyuruh kami pesan sesuka hati. Kamu yang akan bayar semua biaya tambahannya. Tuan Muda Zhang, bagaimana ini? Hari ini uangku tidak cukup. Bolehkah aku bayar besok saja? Maaf Tuan, hotel kami tidak menerima sistem utang. Anu, biar aku saja yang bayar. Lihatlah, Lin Yuan memang murah hati. Benar sekali, Lin Yuan memang berjiwa besar. Tuan, pembayarannya sudah selesai. Silakan dinikmati hidangannya. Kan sudah aku bilang, Lin Yuan itu punya banyak uang. Ada yang mengendarai Q7 seharga ratusan ribu yuan. Tapi pamernya kemana-mana. Sedangkan Lin Yuan mengendarai mobil mewah senilai 2 juta yuan. Tapi tidak banyak bicara. Lin Yuan, terima kasih ya. Tidak apa-apa, kita kan teman sekelas. Hei, Lin Yuan, mulai sekarang aku adalah anak buahmu. Jika kamu menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Lin Yuan, hubunganku dengan Ruyu kan sangat baik. Kamu juga harus banyak membantuku ya. Duh, kita kan teman sekelas. Jangan bicara begitu. Lagi pula, aku ini memang suka berbuat baik. Jika butuh bantuan di kemudian hari, katakan saja. Pasti akan kubantu. Kak Lin, Anda baru orang kaya yang sesungguhnya. Saya salut. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Hari ini seluruh keluarga besar kita akhirnya bisa berkumpul bersama. Penyakit dua-dua sudah sembuh, dan dia akan segera mulai sekolah. Ruyu juga naik jabatan, menjadi manajer umum. Jabatan Xiaming juga ikut naik. Semua ini adalah berkat putraku yang baik ini. Berbuat baik pasti mendapatkan balasan yang baik. Pesan, Anda benar sekali. Xiaoyuan selalu bilang bahawa berbuat baik akan mendapat balasan baik. Sekarang, saya benar-benar mempercayainya. Kalau senggang, pergilah keluar untuk berbuat baik. Ayo, kita semua harus berterima kasih kepada Lin Yuan. Dia bukan hanya seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, seorang putra yang baik, dan terlebih lagi seorang menantu yang baik. Juga seorang adik ipar yang baik. Ayah, mari kita bersulang bersama. Benar sekali. Mari kita bersulang bersama. Ayo, bersulang. Keluarga kita akan menjadi semakin baik karena berbuat baik pasti mendapat balasan baik. Sayang, lihat siapa yang datang. Tuan Lin. Kami semua adalah orang-orang yang pernah Anda bantu. Hari ini kami sengaja datang untuk berterima kasih kepada Anda. Tuan Lin. Ayo, jangan pergi dulu. Hari ini adalah hari yang baik. Nanti kita buat pangsit bersama-sama. Baik.